Bab 221. Bagaimana aku bisa menahannya? Ngomong-ngomong, berbicara dengan orang pintar membuatnya lebih mudah, karena banyak hal tidak perlu dijelaskan dengan terlalu rinci, dan sekadar mengingatkan saja akan membuat orang tersebut mengerti. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi e-sports pertama. Jadi, wajar saja jika audisi diadakan di berbagai prefektur untuk memilih berbagai jenis kontestan yang luar biasa. Setelah memberi penghargaan kepada mereka akan dikirim secara gratis ke Tianjin untuk berpartisipasi dalam final. Bagaimana mungkin kesempatan promosi yang bagus seperti itu bisa terlewatkan? Untungnya, Liu Mingxin menyetujui ide itu hanya dengan sedikit pengingat, itu masih tidak buruk. Ah, baiklah, jangan main-main lagi, semuanya, istirahatlah lebih awal, kita masih harus menyelamatkan kura-kura besar besok. Setelah bermain beberapa saat lagi, saat itu sudah tengah malam. Meskipun Hong Dali sudah tidur sebelumnya, dia masih merasa sedikit mengantuk. Ngomong-ngomong, tidak baik untuk begadang di malam hari, jadi dia memutuskan untuk tidur. Begitu Hong Dali pergi, Lin Chuyin juga tidak punya banyak hal untuk dilakukan. Jadi, si ahli teknologi terkuat dalam sejarah yang sama sekali tidak punya konsep kehidupan sehari-hari itu langsung berbaring di sofa. Ling Xiaoyi lah yang menutupinya dengan selimut. Setelah keduanya tertidur, Tang Muxin, Ling Xiaoyi, Wang Mingyu, dan antek-antek lainnya saling memandang dan tiba-tiba duduk bersama. Tang Muxin berkata dengan suara rendah, mereka sudah tertidur. Ayo, semuanya, kita ada rapat. Ling Xiaoyi merendahkan suaranya dan berkata, orang yang sebelumnya datang untuk memberitahu kami tentang pencabutan larangan kurungan itu mengatakan bahwa demi membebaskan kami, Tuan Muda bahkan telah mengabaikan hadiah untuk penghargaan pendatang baru terbaik tahun ini dari keluarga. Kudengar hadiahnya adalah 100 juta yuan, dan masih banyak lagi keuntungan dan hak istimewa lainnya. Jika kita hitung semuanya, nilainya tak terbayangkan. Lin Yanwei mengangguk dan berkata dengan lembut, ya, Tuan Muda memang baik kepada kita, tetapi kita tidak bisa menganggapnya remeh. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, kita tetap harus melakukan sesuatu untuknya, atau kita akan merasa bersalah karenanya. Tang Muxin belajar dari Hong Dali dan menyentuh dagunya, berkata dengan suara rendah, apa yang dipikirkan semua orang. Saya merasa, Ling Xiaoyi berpikir sejenak. Tuan Muda biasanya menghambur-hamburkan uang karena dorongan hati, tetapi hal-hal yang telah ia buat juga tampak memiliki banyak potensi. Maksud saya, di masa mendatang, jika Tuan Muda memiliki hal-hal baru, kita dapat mengembangkan secara pribadi manfaat ekonomi yang mungkin dihasilkan dari hal-hal tersebut, dan kemudian, kita tidak perlu menyusahkan Tuan Muda untuk memikirkan hal-hal tersebut secara pribadi. Bahkan jika kita tidak melaksanakan rencana-rencana ini, setidaknya kita akan memiliki gambaran tentangnya. Leki Li yang di sampingnya sepenuhnya setuju. Saya setuju dengan Sister Xiaoyi, meskipun Tuan Muda tidak memperlakukan kita sebagai orang luar, jumlah uang itu tetap tidak sedikit, meskipun dia tidak menyebutkannya, kita tetap perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya kembali. Dengan begitu, akan lebih mudah jika Tuan Muda ingin mengeluarkan lebih banyak uang, bukan? Itulah yang kumaksud. Ling Xiaoyi tersenyum. Apakah semua orang punya pendapat? Itu bisa dilakukan, tidak salah jika kita melakukannya dengan cara itu. Namun, Tang Muxin berkata, tetapi masalahnya, apakah Dali bersedia, dia anak yang boros, jika kita membantunya menghasilkan uang secara pribadi, bagaimana jika dia tidak senang melakukannya, sebaiknya kita tidak dikritik karena melakukan sesuatu atas dasar niat baik. Tapi kurasa hal-hal tidak akan sampai sejauh itu. Lin Yanwei berpikir sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, tidak ada jumlah pasti uang yang biasanya Tuan Muda keluarkan, aspek ini selama ini sudah ditangani oleh Xiaoyi, kita jelas tidak bisa ikut campur dalam hal-hal utama yang dia mulai, tetapi kita bisa membiarkan Xiaoyi membuat beberapa pengaturan dan mengerahkan upaya kita dalam aspek-aspek di sekitarnya, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Di sekitar sini. Tang Muxin berpikir sejenak dan bertanya, Saudari Yanwei, tolong beri kami contoh. Misalnya. Lin Yanwei berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ya Lai Xiang, itu lebih menguntungkan untuk saat ini, kalau begitu, bisakah kita membuka toko berantai di tempat-tempat di antara tanah milik Tuan Muda yang tidak banyak digunakan? Contoh lain adalah e-sports yang disebutkan oleh Tuan Muda kali ini, bukankah dia mengatakan untuk melakukan cosplay atau semacamnya? Kita juga dapat mempertimbangkan untuk membuat lebih banyak pakaian karakter untuk dijual. Oh, begitu Lin Yanwei mengatakan itu, semua orang benar-benar mengerti. Yang dimaksudnya adalah mereka tidak akan menyentuh hal-hal yang dimulai oleh Hong Dali dan menyerahkan semuanya pada keinginannya. Mengenai perluasan layanan bisnis di sekitarnya, mereka akan bertanggung jawab. Dengan begitu, mereka akan menghasilkan uang tanpa memberitahu Hong Dali. Mengenai uang yang diperoleh, tentu saja, itu akan menjadi milik Hong Dali. Bagaimanapun, dia tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Itu akan berhasil. Tang Muxin menyeringai lebar saat dia memutuskan. Kalau begitu, kita akan melakukannya dengan cara ini. Setelah masalah itu selesai, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk tidur.
Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu, dan seorang asisten bawahan Hong Tu berdiri di luar pintu dan berkata dengan hormat, "Bolehkah saya tahu apakah Nona Xiaoyi sudah tidur?" Tetua tua mengundangnya. Tetua tua mencariku. Mendengar tetua tua mencarinya, Ling Xiaoyi merasa aneh. Ada perbedaan mencolok dalam status antara tetua keluarga Hong Tu dan dirinya sendiri. Untuk apa dia mengirim seseorang untuk mencarinya? Ya, tetua tua tidak mengatakan alasan pastinya. Asisten itu berkata, namun, tetua tua telah mengingatkan saya untuk mengatakan bahwa itu bukan masalah besar, dan dia hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan santai mengenai masalah Tuan Muda Dali. Oh, mengenai Hong Dali, tentu saja tidak ada masalah dengan kesetiaan Ling Xiaoyi. Jadi, setelah mendengar itu, Ling Xiaoyi telah membuat tekad untuk menjawab dengan benar apapun yang berkaitan dengan aspek-aspek yang baik, dan untuk aspek-aspek yang buruk, dia lebih suka menyinggung orang lain daripada mengatakannya apapun yang terjadi. Setelah memikirkannya, Ling Xiaoyi mengangguk. Kalau begitu, silakan tunjukkan jalannya. Aku juga akan pergi. Sopir Wang Mingyu di samping berdiri. Aku akan menganggapnya sebagai penghilang kebosananku di malam hari dan akan kembali setelah aku bertemu tetua tua. Arti dari kata-katanya sangat jelas. Dali pasti akan menimbulkan kecemburuan orang lain di sini. Karena itu, dia takut itu adalah jebakan yang dibuat oleh seseorang. Bagaimanapun, mereka tidak bisa lengah. Jika Ling Xiaoyi menghadapi bahaya, itu akan menjadi masalah besar. Terhadap apa yang dimaksud Wang Mingyu, asisten itu tentu saja tidak keberatan. Sebaliknya, dia mengangguk, tersenyum dan berkata, kadang-kadang aku benar-benar iri pada Tuan Muda Dali. Semua anak buahnya sangat bersatu. Hehe, seharusnya begitu. Kalau begitu, ayo berangkat. Ketiganya langsung keluar. Tidak ada kecelakaan di sepanjang jalan, dan dengan sangat cepat, mereka tiba di depan sebuah bangunan kecil yang dilengkapi dengan taman di dalam kompleks perumahan. Kemudian, asisten itu berkata, disinilah tetua tua biasanya menginap, silakan masuk, jika tidak ada masalah, saya akan kembali dulu. Tidak ada masalah di sepanjang jalan, tidak ada yang berani menyabotase mereka di gedung ini. Wang Mingyu tidak percaya ada yang berani mengatur penyergapan di sini, sebenarnya, itu terutama karena dia melihat papan di gedung itu. Villa Hong Tu. Mereka berdua membuka pintu dan masuk. Begitu mereka memasuki ruang tamu, mereka melihat Hong Tu tersenyum saat dia duduk di sofa. Sementara itu, orang lain di sampingnya tampak mengejutkan mereka. Nona Mu Yuxi. Orang itu mengenakan gaun malam berwarna merah, sepasang kaki indah jenjang dan ramping menyatu di bagian samping. Wajahnya dingin dan acuh tak acuh, tetapi juga mengandung pesona dan daya tarik. Dialah jenius paling menonjol dari keluarga Hong saat ini, Nona Mu Yuxi. Saat melihat mereka berdua masuk, Mu Yuxi hanya mengangguk sedikit, caranya untuk menyapa. Hehe, kalian sudah datang, sini, silakan duduk dulu. Hong Tu memberi isyarat agar mereka berdua datang dan duduk. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba bertanya, apakah Dali sudah tidur? Dia sedang tidur. Wang Mingyu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tetua Agung, maksudmu adalah? Hehe, untung saja dia sudah tidur. Hong Tu tersenyum dan berkata, sebenarnya tidak ada yang istimewa, aku hanya tidak ingin membuat Dali khawatir. Oh. Namun, Ling Xiaoyi dan Wang Mingyu masih tidak mengerti maksudnya untuk bertanya kepada mereka. Namun, karena perbedaan status, mereka tidak berani bertanya langsung kepadanya dan hanya bisa menunggu Hong Tu menjelaskan maksudnya. Untungnya, Hong Tu bukanlah orang yang suka membuat orang lain penasaran. Dengan cepat, dia mulai menjelaskan mengapa dia memanggil mereka. Begini, beberapa hal yang telah dimulai Dali selama kurun waktu ini semuanya sangat menarik dan menguntungkan. Saya hanya ingin bertanya kepada kalian berdua apakah kalian dapat memberitahu saya jika Dali memulai sesuatu yang lain di masa mendatang. Kalian hanya perlu memberitahu saya, kalian tidak perlu melakukannya melalui Dali, bagaimana? Apa yang sedang dia lakukan? Ling Xiaoyi dan Wang Mingyu saling berpandangan. Ling Xiaoyi merasa aneh saat berkata, Tetua tua, maafkan aku karena tidak bisa menyetujuinya, bagaimanapun, ini sesuatu yang berhubungan dengan Tuan Muda, aku tidak bisa memutuskannya sendiri. Mendengar perkataan Ling Xiaoyi, Hong Tu tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa beberapa saat, ia melanjutkan, Xiaoyi, aku mengagumi kesetiaanmu, aku mengerti maksudmu, kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku tidak punya niat apapun terhadap Dali, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi dengan hal-hal menguntungkan yang telah ia mulai, mungkin aku belum menjelaskannya dengan cukup jelas. Sederhananya, saya hanya ingin mendapatkan sedikit informasi tentang uang yang telah dibelanjakan Dali, lalu meminta tim profesional saya menganalisis kemungkinan hasil dari jumlah uang tersebut di masa mendatang. Itu hanya analisis, tidak akan ada tindakan nyata yang diambil. Terus terang, itu adalah analisis kasus bisnis yang sangat umum. Misalnya, dua perusahaan saling bersaing, dan salah satu dari mereka memperoleh hasil penjualan yang sangat baik.
Namun, perusahaan lainnya memperoleh hasil yang biasa-biasa saja. Dalam kasus tersebut, perusahaan lainnya perlu melakukan analisis terhadap aktivitas bisnis perusahaan lain yang memperoleh hasil penjualan yang baik, untuk menganalisis mengapa perusahaan tersebut memperoleh hasil yang baik tersebut serta berbagai kemungkinan hasil yang dapat diperoleh dari tindakannya tersebut. Setiap jumlah uang yang dikeluarkan, untuk apa uang itu dikeluarkan, apa makna yang mungkin didapat setelah uang itu dikeluarkan. Mendengar itu, Xiaoyi dan Wang Mingyu langsung mengerti. Ling Xiaoyi berkata tanpa daya, "Tetua tua, aku mengerti maksudmu, namun, masalahnya adalah tuan muda kita tidak pernah punya motif untuk menghabiskan uang." Dalam kata-katanya, itu hanya demi menghambur-hamburkan uang. Hal itu membuat tetua tua sangat putus asa. Dia telah melihat banyak orang yang boros, dan bukan berarti dia tidak pernah melihat orang yang menghabiskan banyak uang tanpa berpikir. Namun, masalahnya adalah dia belum pernah melihat orang seperti Hong Dali yang menghasilkan lebih banyak uang jika dia menghabiskan lebih banyak uang. Meskipun dia seorang pemboros, merupakan fakta konkret bahwa dia telah mendapat gelar Raja Pendatang baru tahun ini di keluarga. Namun, jika dia dikatakan telah melakukan transaksi dengan baik untuk mendapatkan uang, dia justru tidak memiliki niat itu sama sekali. Dia bahkan tidak peduli dengan hadiah untuk Rookie King. Bagaimana mungkin Mu Yuxi, si jenius nomor satu di keluarga, mampu menahannya? Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Ling Xiaoyi, wajah Mu Yuxi menjadi merah. Kalau dipikir-pikir sekarang, gelarnya sebagai jenius nomor satu dalam keluarga terdengar lebih ironis daripada citra positif yang dimilikinya. Mu Yuxi tiba-tiba merasa sangat sakit hati. Masalahnya, semuanya akan baik-baik saja meski dia hanya terluka, tapi dia bahkan tidak mampu mengungkapkannya, dan hanya bisa menyembunyikan perasaan ketidakadilan itu di dalam hatinya. Rasanya mengerikan. Bab 222. Tidak dapat diselesaikan. Kalau begitu, tetua tua juga tidak berdaya. Akhirnya, karena bagaimanapun juga, dia adalah orang tua yang sudah berpengalaman, dia tertawa dan berkata, "Proyek besar apa yang bernilai banyak uang yang baru saja dia mulai, ceritakan padaku, dan kita akan coba menganalisisnya." Ini. Ling Xiaoyi bingung harus berkata apa dan tidak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang lain, sebenarnya, dia hanya perlu lebih fleksibel. Selain itu bukan sesuatu yang merepotkan bagi tetua tua untuk mengetahuinya, jadi dia mungkin juga mengatakannya secara langsung. Dalam prosesnya, dia masih bisa menegosiasikan persyaratan atas nama Tuan Muda. Karena itu, dia tidak menolak lebih jauh dan perlahan berkata, "Tuan Muda baru-baru ini ingin bekerja sama dengan Tuan Muda Liu Mingxin, untuk menyelenggarakan kompetisi e-sports. Mengenai gaya Tuan Muda yang biasa dalam melakukan sesuatu, saya rasa akan ada investasi yang cukup besar dalam kompetisi e-sports ini. Saat ini, sepertinya diperkirakan sekitar 5 juta. Hong Tu menyentuh dagunya sambil bergumam. Hubungan kita dengan keluarga Liu tidak begitu baik, dan anak Dali ini benar-benar ingin bekerja sama dengan Liu Mingxin. Aku pernah mendengar tentangnya. Dia adalah tokoh paling menonjol dari keluarga Liu saat ini, dan dia bahkan tidak kalah sedikit pun jika dibandingkan dengan Yuxi. Bukankah Dali akan kalah jika dia bekerja sama dengannya? Bagaimanapun, Hong Tu sudah tua dan lebih mengutamakan aspek stabilitas dalam hal apapun. Jadi, ia mempertimbangkan kerugiannya terlebih dahulu, dan begitu mendengar bahwa Hong Dali bekerja sama dengan Liu Mingxin, reaksi pertamanya adalah mempertimbangkan apakah Hong Dali akan berada di pihak yang kalah. Ling Xiaoyi tentu saja mengerti bahwa tetua Hong Tu bermaksud baik. Karena itu, dia tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, saat Tuan Muda dan Liu Mingxin bersama, sepertinya orang yang selalu kalah adalah Liu Mingxin. Setidaknya, aku belum pernah melihat Tuan Muda benar-benar menderita kerugian sebelumnya." Ngomong-ngomong soal itu, Liu Mingxin memang sangat tragis, karena dia benar-benar tidak pernah mendapat keuntungan apapun saat berhadapan dengan Hong Dali. Tentu saja, mungkin saja Liu Mingxin adalah pria terhormat yang tidak ingin menggunakan cara tercela. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, hasilnya adalah Liu Mingxin selalu memainkan peran yang tragis, dan itu bahkan bukan disebabkan oleh Hong Dali sendiri. Itu membuat Hong Tu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kalau begitu. Hong Tu berpikir sejenak, dan segera setelah itu, dia meminta Mu Yuxi untuk mengambil kertas dan pena, sambil berkata, "Kalau begitu mari kita gunakan e-sports ini sebagai kasus pertama yang dianalisis." Sambil berbicara, dia menggambar sebuah lingkaran di kertas dan memberi label, e-sports. Setelah itu, dia bertanya kepada Mu Yuxi, "Yuxi, coba kamu analisis dulu, lihat apa sebenarnya motif Dali memulai ini." Itu adalah model yang relatif langka untuk analisis. Mu Yuxi sebelumnya telah mengalami kemunduran besar dari Hong Dali selama pertemuan keluarga, jadi, dia tentu ingin mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sekarang. Dia menatap lingkaran di kertas dan dengan tegas menulis, "Tiket masuk," terlebih dahulu di samping. Tak lama kemudian, Mu Yuxi berkata, "Dali selalu melakukan hal-hal dalam skala besar, mengenai lokasi penyelenggaraan e-sports.
Stadion Westford Loop memiliki sekitar 50.000 kursi, jadi saya yakin harga tiket masuknya akan relatif tinggi. Jika mampu mencapai ledakan seperti Iam Asinger, saya rasa satu pertandingan akan mampu menghasilkan pendapatan lebih dari 2 juta dari tiket masuk. Kalau begitu, jika beberapa pertandingan diadakan. Mu Yuxi menganggukkan kepalanya dengan tegas. Itu akan menjadi penghasilan senilai beberapa juta, ini bukan jumlah uang yang sedikit. Ling Xiaoyi dan Wang Mingyu tertawa kecil dalam hati saat mendengarnya. Tuan muda telah menemukan ide itu hanya untuk bersenang-senang dan menyia-nyiakannya. Tetapi Mu Yuxi dan tetua-tua ini harus membuat keributan tentang hal itu dengan melakukan analisis kasus. Itu akan sulit dipercaya bahkan jika mereka memberitahu orang lain tentang hal itu. Tapi, tetua-tua menatap lingkaran di kertas itu sambil bergumam. Itu pasti tidak sesederhana kelihatannya, kan? Menurutku juga begitu. Mu Yuxi mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Mungkin setelah kompetisi esports berakhir, jenis permainan ini akan menjadi sangat populer, dan saat itu, jika mereka mulai mengembangkan beberapa barang dagangan permainan, misalnya, kostum, itu juga akan cukup layak. Mendengarkan sampai titik ini, Ling Xiaoyi sedikit terkejut. Mu Yuxi ini ternyata bisa memikirkan aspek itu sungguh tidak buruk. Ini memang tidak buruk. Tetua-tua terus bertanya dengan nada menyemangati, apakah ada yang lain? Sedangkan untuk yang lainnya, Mu Yuxi tidak bisa benar-benar memikirkan yang lainnya. Apalagi yang ada dalam game online. Setelah dia berpikir cukup lama, tiba-tiba, kedua matanya berbinar saat dia berseru keras, aku tahu. Apa yang kau pikirkan lagi? Tetua-tua terkejut saat berkata, cepat katakan. Tetua-tua, kalau dipikir-pikir, game daring biasanya punya latar belakang yang sudah ditentukan sebelumnya dan juga hubungan antar karakternya, kan, kata Mu Yuxi dengan gembira. Dali punya situs web novel daring, dan misalkan setelah menyelenggarakan esports kali ini, Dali mengizinkan para penulis di situs web novel daring menulis novel yang berhubungan dengan game, bukankah itu akan mendatangkan banyak pesanan dan popularitas juga? Mendengar apa yang dikatakan Mu Yuxi, Ling Xiaoyi dan Wang Mingyu juga terkejut. Tampaknya dia hidup sesuai dengan namanya sebagai jenius nomor satu dalam keluarga, dia memang lebih memikirkannya daripada dirinya sendiri. Tidak buruk sama sekali, aku belum memikirkan hal ini. Hong Tu mengelus kumisnya sambil tersenyum dan berkata, Yuxi, kamu memang pintar, namun, seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan oleh situs web novel daring ini, bahkan jika semua orang ini menulis tentang novel game yang berhubungan dengan game seperti Draconic Continent dan sebagainya, itu pun tidak akan menghasilkan banyak uang, menurut hal-hal yang telah disiapkan Hong Dali sebelumnya. Apa yang dia lakukan tampaknya seperti hal-hal yang keuntungannya meningkat beberapa kali lipat, aku khawatir tingkat keuntungan dari novel-novel itu tidak akan bisa mencapai jumlah itu, kan? Apa yang dikatakan Hong Tu sangat masuk akal. Tak satu pun dari hal-hal yang telah didirikan Hong Dali sebelumnya menghasilkan laba rendah. Namun, untuk esports kali ini, tidak peduli bagaimana ia melihatnya, tampaknya itu bukan proyek yang akan menghasilkan banyak uang. Jika itu adalah uang kecil dari tiket masuk untuk menutupi dana modal yang diinvestasikan, itu akan tampak lebih dapat diandalkan. Namun, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang telah ia buat sebelumnya. Oleh karena itu, hal itu memberikan perasaan aneh tidak peduli seberapa sering ia memikirkannya. Saya merasa mungkin yang diinginkan Dali adalah popularitas, lagi pula, menyelenggarakan esports ini dapat mendatangkan popularitas yang sangat besar. Berbicara sampai titik ini, Mu Yuxi juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi itu tidak mungkin terjadi, game ini adalah milik Liu Mingxin. Mengapa Dali begitu menguntungkan Liu Mingxin tanpa alasan? Liu Mingxin akan menjadi orang yang akan diuntungkan dari lonjakan popularitas, sementara pihak Dali pada dasarnya tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Memikirkan sampai ke titik ini, Mu Yuxi yang selalu tenang dan cuek menjadi sedikit frustrasi. Apa yang dipikirkan Hong Dali hingga memberikan Liu Mingxin keuntungan sebesar itu tanpa imbalan apapun? Sebenarnya, bukan hanya dia yang frustrasi. Hong Tu dan Liu Mingxin juga sangat frustrasi. Saat itu, Liu Mingxin tidak bisa tidur nyenyak selama seminggu penuh karena dia merenungkan hal ini. Kemudian, dia membawa lingkaran hitam di bawah matanya bersamanya ke kantor hampir setiap hari, dan bahkan karyawan di perusahaan tidak tahan lagi. Bahkan ada sejumlah karyawan wanita yang berdiskusi secara pribadi. Aku ingin tahu wanita jalang mana yang merayu Liu Shuai tampan sejauh ini. Jika aku mengetahuinya, aku pasti akan mencakar wajahnya. Betapa baiknya jika Liu Shuai mengarahkan semua masalahnya padaku. Jika Mu Yuxi mampu menganalisis masalah ini dalam waktu sesingkat itu, pasti ada sesuatu yang salah dengannya. Maka, tetua-tua dan Mu Yuxi menatap lingkaran di kertas itu selama lebih dari 1 jam. Sayangnya, tetua-tua menyerah lebih dulu. Hais, aku sudah tua, aku tidak bisa berpikir dengan baik lagi, aku akan tidur dulu, kalian semua luangkan waktu untuk melihatnya.
Sambil berkata demikian, dia menopang dirinya dengan tongkatnya dan naik ke atas untuk tidur. Rubah tua itu, dia pasti berlari cukup cepat. Mu Yuxi agak tidak berdaya. Dia menatap selama setengah jam lagi sampai dia hampir gila, tetapi dia masih tidak bisa melihat motif apa yang dimiliki Hong Dali. Akhirnya, dia hanya bisa meminta bantuan dari Ling Xiaoyi. Nona Xiaoyi, selain apa yang dikatakan Dali tentang keinginannya untuk mengadakan esports ini, apakah dia tidak mengatakan hal lain? Tidak. Ling Xiaoyi juga sangat tidak berdaya. Saat itu, Tuan Muda, oh benar, mata Ling Xiaoyi berbinar. Tuan Muda baru saja bertemu dengan Nona Lin Sixuan saat itu, dan melihat bahwa Nona suka bermain game. Tuan Muda membawanya ke warnet. Setelah itu, dia melihat bahwa Nona sangat pandai bermain game, jadi dia ingin mengadakan kompetisi esports. Karena Lin Sixuan. Mu Yuxi bergumam sebentar, dan tiba-tiba, dia berkata dengan terkejut, lalu, apakah dia melakukan ini untuk mempromosikan Nona Lin Sixuan? Dali tampaknya memiliki caranya sendiri untuk mempromosikan seseorang, misalnya, Nona Lin Yanwei. Awalnya aku juga berpikir begitu. Ling Xiaoyi berkata dengan putus asa, tapi Lin Sixuan sekarang adalah putri baptis Tuan, dan dia baru berusia 14 tahun ini, sepertinya Tuan Muda kita tidak berencana untuk mengeksposnya ke publik. Setelah itu, Ling Xiaoyi sampai pada suatu kesimpulan. Kalau dipikir-pikir lagi, Tuan Muda benar-benar memulai ini hanya untuk membuang-buang uang dan menghambur-hamburkan uang. Paling-paling, bisa dikatakan bahwa dia menganggap hal ini sangat menyenangkan. Mu Yuxi membeku di tempat. Baiklah. Saat itu, Mu Yuxi sudah terlihat kalah. Saat berhadapan dengan perasaan tidak berdaya melawan Hong Dali, dia merasa ingin mati. Karena itu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Jika dia berpikir lebih lama, bahkan rambutnya mungkin akan memutih karenanya. Karena itu, dia dengan tegas berdiri dan mengantar mereka pergi. Kalau begitu, kalian berdua bisa kembali dulu, kami benar-benar merepotkanmu. Hehe, Nona Yuxi, Anda terlalu sopan. Karena tidak ada yang lain, mereka tentu saja akan pergi secepatnya. Saat itu malam yang tenang. Keesokan harinya, Hong Dali tidur sampai matahari tinggi di langit. Dia bangun secara alami mengikuti jam biologisnya yang menunjukkan pukul 9 malam dan kemudian meregangkan pinggangnya dengan puas. Ah, aku tidur nyenyak sekali, wahahaha, hari baru telah dimulai, pandangan baru, ayo kita pergi dan selamatkan kura-kura besar. Setelah dia mengenakan pakaiannya, mandi, dan turun ke bawah, Lin Chuyin sedang merapikan 3 set peralatan menyelam, sementara Tang Muxin, Lin Yanwei, dan yang lainnya sudah lama mempersiapkan segalanya dan sedang menunggu untuk berangkat sambil menunggu dia turun ke bawah. Dali, begitu melihat Dali turun ke bawah, Tang Muxin langsung melangkah maju, tersenyum dan berkata, apakah kita akan menyelamatkan kura-kura besar hari ini? Dia sangat menyedihkan di sana. Selamatkan, kita harus menyelamatkannya. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan menyelamatkan kura-kura besar, pertemuan keluarga itu benar-benar membosankan. Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya. Ayo pergi. Kelompok mereka keluar dan, setelah mencapai pintu masuk ruang konferensi besar milik keluarga Hong, ketiga tetua, Hong Tu, Hong Wei, dan Hong Ying telah lama membawa serta keturunan mereka untuk mengantar mereka pergi. Hong Tu tersenyum dan berkata, Dali, kau berencana untuk kembali begitu saja. Ngomong-ngomong, dia menyukai Dali seperti halnya Hong Wei Guo menyukainya. Sekarang Hong Dali juga merupakan gelar yang pantas didapatkan sebagai Rookie King of the Year, meskipun dia tidak menginginkan hak istimewa yang menyertainya, gelar itu tetap ada padanya. Jadi, wajar saja jika melihatnya dengan cara ini, rasanya berbeda. Kakek besar, aku akan keluar untuk bermain sekarang, aku akan kembali lagi untuk mengunjungimu jika aku punya waktu. Hong Dali melangkah maju dan menyeringai sambil mulai menarik kumis Hong Tu yang putih dan panjang. Kakek besar, apa yang kau lakukan agar kumismu tetap panjang? Biarkan aku membantumu mencabutnya, itu akan membuatmu tampak lebih muda, hehe. Semua orang di sekitarnya menyaksikan dengan gentar. Selain Hong Dali, tidak ada orang lain yang berani datang dan mencabut kumis tetua agung. Bab 223. Menyelamatkan kura-kura besar. Aduh, beraninya bocah kecil ini menyentuh kakek besarmu sekarang. Saat berhadapan dengan tangan nakal Hong Dali, Hong Tu menghindarinya sambil berkata, aku sudah lama memelihara kumis ini, aku akan mengandalkannya seumur hidupku. Aku hanya bercanda. Hong Dali terkekeh dan berkata, kalau begitu, kakek besar, aku akan segera pergi, aku akan datang lagi jika aku punya waktu luang di masa mendatang. Ngomong-ngomong, lingkungan di sini tidak terlalu buruk, hehe, aku paling suka alam. Pergilah, dasar bocah nakal. Hong Tu tertawa terbahak-bahak. Jika lain kali kau datang, bawakan aku kejutan lagi, oh benar, Wang Daoming, kakek Wang akan tinggal beberapa hari lagi di sini untuk menyusulku, aku akan mengembalikannya kepadamu beberapa hari kemudian. Oh, tentu saja.
Kakek Wang adalah generasi yang sama dengan kakek besar. Jadi, tentu saja dia tidak akan bisa menghentikan mereka untuk saling berdekatan. Hong Dali duduk di dalam mobil dan melambaikan tangan ke Hong Tu. Kalau begitu, aku akan pergi, kakek besar. Oh benar, kejutan apa yang kau inginkan? Cepatlah pergi, aku bisa marah hanya dengan melihatmu. Hong Tu langsung marah sampai geli. Bocah kecil ini, dia masih tidak tahu apa-apa tentang kemarin. Wang Mingyu perlahan menginjak pedal gas dan berkata tanpa daya, ketenangan pikiran tuan muda Dali ini benar-benar patut diirikan. Hong Dali mendengus sambil berkata dengan jujur, tentu saja, indeks kebahagiaan orang-orang yang riang itu tinggi. Ayo kita pergi menyelamatkan kura-kura besar dulu. Setelah keluar dari kawasan perumahan di sepanjang jalan utama, 3 malaikat doa, 1 malaikat terbang, dengan tambahan mobil sport super keren berwarna hitam milik Lin Chuyin, 5 mobil melaju di sepanjang jalan utama lingkar luar dan langsung menuju ke area luar Gunung Tianjing. Ah, di sini masih yang terbaik, haha. Begitu turun dari mobil, Hong Dali mendengus keras. Ini udara kebebasan, aku cinta alam, wahahaha. Ngomong-ngomong, udara di sini memang jauh lebih baik daripada udara yang penuh debu dari kota. Perasaan itu terutama kuat bagi Hong Dali, yang telah mendapat gelar si kecil hilang secara alami. Mereka kemudian menuju ke arah gua bawah tanah. Akhirnya, begitu mereka sampai di pintu masuk gua, Hong Dali langsung tercengang. Bukan karena si tolol Zhao Zuren ada di sana, tetapi karena seluruh pemandangan di luar telah berubah drastis. Di tanah itu ada beberapa set alat penggali yang sedang meratakan jalan. Kadang-kadang, ada truk-truk besar dan berat yang mengangkut lumpur dan batu pasir, jelas bahwa mereka sedang membuat jalan di sini. Sementara itu, orang yang memimpin pekerjaan rekayasa jalan ini adalah pria berkacamata, Brother Tunbek. Brother Tunbek, apa yang terjadi sekarang? Dia baru saja melihatnya tadi malam dan hari ini, yang membuat Hong Dali merasa bahwa ini memang luar biasa. Dia buru-buru maju dan bertanya, saya ingat Anda sangat sibuk. Ah, begitulah. Mo Huizhou tersenyum dan berkata, awalnya, tempat ini sudah dijual kepadamu, jadi kami tidak boleh ikut campur, namun, seperti yang kau tahu, hal itu memiliki dampak yang besar, jadi niat bos kami adalah memberimu hadiah untuk pertemuan pertama. Di masa depan, akan ada jalan yang dibangun di sini sehingga akan lebih mudah bagimu untuk mengembangkan tempat ini. Lihat itu, kami belum menyentuh semua pohon di sini sedikit pun, dan kami telah membangunnya sepenuhnya sesuai dengan topografi. Itu tidak merusak lingkungan sekitar, bukan? Hehe, ini benar-benar tidak buruk. Pembangunan jalan ini telah membantunya menghemat cukup banyak uang, jadi Hong Dali cukup puas. Terima kasih sudah begitu perhatian padaku. Kemudian, dia memperlihatkan taringnya. Katakan saja, aku mendengarkan semua permintaanmu, kau tahu bahwa pembangunan jalan ini sebenarnya tidak terlalu berarti bagiku. Mo Huizhou hampir jatuh ke tanah. Hong Dali ini benar-benar belak-belakan. Tapi aku menyukainya. Mo Huizhou berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, hehe, memang mudah untuk berbicara dengan Tuan Muda Dali, bos kita mengatakan bahwa dampak dari benda itu sangat besar, dan jika benda itu terlihat langsung oleh orang-orang, itu dapat dengan mudah menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Jadi, mudah-mudahan, ketika saatnya tiba untuk menyelamatkannya, orang-orang kita akan diizinkan untuk mengikuti dan melindunginya di sepanjang jalan. Ini kemudian akan dapat secara efektif meredakan emosi masyarakat. Jika tidak dapat diselamatkan, maka kita dapat membuat beberapa konstruksi di sini untuk menjelaskan bahwa benda ini tidak akan membahayakan orang atau semacamnya. Maksudnya, tidak masalah jika benda itu ingin muncul di depan mata publik. Namun, hal itu harus dilakukan melalui pengesahan dan kesaksian negara, untuk menghindari rumor-rumor tahayul dari masyarakat yang dapat menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Mengapa Hong Dali menolak permintaan seperti itu? Lagi pula, benda itu saat ini miliknya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan hal-hal lain. Karena itu, dia langsung mengangguk. Kalau begitu, oke, kita akan pergi sekarang, kalau begitu. Baiklah. Karena Hong Dali sudah setuju, tentu saja itu bukan masalah. Hong Dali pergi bersama Lin Yanwei, Tang Muxin, Lin Chuyin, Wang Mingyu, dan antek-antek lainnya, sementara Mo Huizhou membawa 4 rekannya, dan kelompok itu segera berangkat. Dalam waktu singkat, kelompok itu mencapai tempat gua kecil tempat mereka sebelumnya gagal masuk. Gua yang awalnya tidak memungkinkan orang untuk masuk kini telah diperluas cukup lebar oleh tim teknisi profesional. Sekarang, tampaknya sudah cukup bagi 1 orang untuk merangkak masuk ke dalamnya. Mo Huizhou tersenyum dan berkata, batu di atas ini sebenarnya ditumpuk. Teknisi mengatakan bahwa untuk saat ini, tidak dapat diperluas lebih jauh. Dia saat ini sedang menyelidiki lebih jauh ke dalam ini, dan kita harus menunggu sampai hasilnya keluar untuk melihat apakah kita dapat terus memperluasnya, atau melakukan itu karena dorongan hati akan dengan mudah menyebabkan gunung runtuh. Namun, untuk saat ini, sebenarnya hanya sedikit merepotkan, tetapi masih bukan masalah bagi seseorang untuk masuk.
Oh, tidak masalah. Ngomong-ngomong, dengan mengacu pada gambar yang diambil oleh perangkat kecil itu, Hong Dali sudah lebih mengenal topografi di sini. Jadi, dia langsung berkata, ayo masuk dulu dan bicara nanti. Semua orang langsung merangkak maju, dengan Mu Huizhou memimpin, diikuti oleh Wang Mingyu, lalu Hong Dali, Lin Chuyin dan yang lainnya menyusul. Saat ini, kelompok itu tidak lagi peduli apakah pakaian mereka kotor atau tidak. Semuanya bisa didiskusikan setelah mereka masuk. Setelah melewati terowongan kecil dan sempit itu, dalam waktu singkat terowongan itu menjadi lebih luas. Kelompok itu merangkak terlebih dahulu, lalu berjongkok, lalu membungkukkan pinggang, dan akhirnya berdiri tegak. Setelah sekitar 20 menit, mereka akhirnya memasuki gua bawah tanah yang sangat besar tempat kura-kura buaya itu berada. Saat mereka semakin dekat, ketika sinar cahaya lembut di tangan mereka menerangi jalan, Hong Dali dan yang lainnya sangat terguncang sekali lagi. Gambar yang direkam oleh perangkat kecil itu masih belum begitu jelas karena diambil dari jarak yang terlalu jauh. Namun, sekarang semua orang berdiri tepat di depannya, mereka tahu betapa berlebihannya orang besar di depan mereka. Untuk merawat mata kura-kura buaya, peralatan penerangan yang digunakan oleh semua orang adalah yang paling lemah pencahayaannya. Intensitas cahaya adalah jenis yang hampir tidak memungkinkan mereka untuk melihat garis besar kura-kura buaya. Begitu cahaya itu bersinar, hal pertama yang dilihat Hong Dali adalah kepala kura-kura yang sangat besar. Hong Dali mengungkapkan rasa sukanya yang besar terhadap frasa ini, dan ukurannya sebenarnya sebesar lebih dari separuh tubuh Hong Dali. Dan itu hanya merujuk pada lebarnya. Hanya dua mata kura-kura itu saja yang hampir sebesar kepala Hong Dali, dan seluruh kepala kura-kura itu, frasa ini benar-benar nakal ditumbuhi duri-duri. Saat ini ia sedang meringkuk dan berbaring di sana, yang tampak lucu namun menakutkan pada saat yang sama. Cangkangnya yang besar tampak seperti panjangnya sekitar 3,5 meter, dengan tinggi 2 meter, ditambah dengan keempat kakinya yang besar yang semuanya hampir setebal kaki gajah. Berat keseluruhan kura-kura buaya itu mungkin setidaknya 5.000 kg ke atas. Bahkan banyak orang yang hadir mungkin tidak dapat menggerakkannya sedikitpun. Kuncinya adalah setelah ia tumbuh menjadi ukuran yang sangat besar, jika ia dibalikkan ke samping, cangkangnya akan dengan mudah menghancurkan kakinya, dan itu pasti bukan pertanda baik. Dali, apa yang harus kita lakukan? Tanya Tang Muxin. Kita sudah masuk sekarang, tapi apa yang harus kita lakukan untuk membaliknya? Hewan sebesar ini, apa yang bisa kulakukan? Hong Dali berkata dengan muram. Jika kita membaliknya ke samping, kakinya mungkin akan hancur, kita mungkin bahkan tidak bisa menggunakan dongkrak, masalahnya adalah derek tidak bisa dibawa ke sini. Ya. Mu Huizhou mengangguk dan berkata, kami sudah menghitung modelnya sebelumnya, dan jika kura-kura buaya ini langsung terbalik seperti itu, kakinya pasti akan patah. Yang terpenting, ia mungkin sudah berbaring di sini selama beberapa waktu, jadi tidak banyak air yang tersisa di tubuhnya, dan tanpa otot-ototnya untuk menopangnya, itu pasti tidak akan berhasil, jadi. Mu Huizhou menatap Hong Dali. Tuan Muda Dali, Anda selalu jenaka, kami hanya bisa mengandalkan Anda sekarang. Masalahnya sekarang sangat jelas. Pintu masuk gua ini terlalu kecil. Jadi, mesin besar tidak akan bisa masuk. Dongkraknya tidak dapat digunakan, karena kaki kura-kura besar itu akan mudah remuk jika terbalik. Kekuatan manusia jelas tidak cukup. Karena itu, Hong Dali hanya bisa menepuk-nepuk kepala kura-kura besarnya tanpa daya. Kura-kura besar, untuk saat ini, kami tidak punya pilihan selain meninggalkanmu di sini terlebih dahulu, aku harus berpikir dengan benar tentang cara membalikkanmu. Anehnya, ketika kura-kura buaya mendengar kata-kata Hong Dali, ia perlahan menutup matanya, dan setelah itu, membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara, ham. Hulu. Dali, sepertinya dia mengerti apa yang kamu katakan, seru Tang Muxin dengan heran. Bukankah sudah jelas? Saya punya gelar sahabat hewan. Namun, masalah terbesarnya sekarang adalah bagaimana membaliknya. Hong Dali menatap sekelilingnya tanpa daya, lalu mengambil peralatan penerangannya dan berjalan mengitari kura-kura buaya itu. Akhirnya, dia berhenti dan berkata, semuanya, jangan cemas dulu, ayo kita pergi ke tempat lain untuk melihat topografi dan sekitarnya, baru kita pikirkan cara lain. Raungan. Kura-kura besar itu benar-benar memberikan jawaban. Setelah hidup bertahun-tahun, meskipun kecerdasannya masih berbeda dengan manusia, setidaknya ia dapat memahami bahwa Hong Dali bermaksud baik, dan hanya saja belum ada solusi yang baik untuk saat ini. Jadi, mereka hanya bisa berhenti mencoba untuk saat ini. Seperti kata pepatah, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan orang yang tepat itu penting. Sekarang, baik waktu maupun orangnya tepat, yang mereka butuhkan hanyalah tempat. Hong Dali tentu saja tidak akan lupa bahwa dia samar-samar melihat sebuah gua kecil di gua besar ini. Jadi, kelompok itu langsung melanjutkan perjalanan lebih jauh, dan tidak lama setelah mereka maju ke depan, memang ada sebuah gua berukuran kecil sekitar 30 meter di belakang kura-kura besar itu.
Gua kecil itu sekitar 6 meter, dengan lebar sekitar 4 meter. Setelah mereka memasuki gua, ada jalan menuju ke atas, dan dilihat dari medannya, jalan itu mungkin menuju ke dekat kaki gunung. Seperti yang diduga, setelah kelompok itu berjalan sekitar 100 meter lagi dan lebih, akhirnya mereka tiba di sebuah gua yang jauh lebih kecil daripada gua sebelumnya. Bagian dalam gua itu agak kering. Namun, Hong Dali segera menemukan sesuatu yang aneh, beberapa bekas cakaran di tanah yang kedalamannya sekitar setengah inci. Hehe, jadi begitu, hehehehehe, hahaha, sekarang aku tahu cara menyelamatkan si penyu besar. Hong Dali tertawa terbahak-bahak. Bab 224. Balikkan. Bagaimana? Semua orang sangat penasaran. Hong Dali menunjuk goresan di lantai dan berkata, lihat di sini, ini seharusnya tempat kura-kura itu biasa beristirahat, tidak diragukan lagi, tapi sekarang, ia berbaring di sana, apa artinya itu? Ini memberitahu kita bahwa seharusnya ada air di sana pada awalnya, tetapi entah mengapa menghilang, ia seharusnya berenang di dasar dan secara tidak sengaja terbalik. Ya, itu pasti benar. Semua orang setuju. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tang Muxin. Kalau begitu, kita harus bertanya pada Cuyin sekarang. Hong Dali tersenyum dan mengambil peralatan selam dari anteknya. Ini pasti terhubung ke danau bawah tanah, aku ingat aku melihatnya terakhir kali, jadi, yang perlu kita lakukan sekarang adalah memeriksa situasi di danau, setelah itu, kita akan membuat rencana terperinci. Ini adalah pilihan yang paling memungkinkan saat ini. Semua orang saling memandang dan mengangguk serempak. Baiklah, mari kita lakukan itu. Kemudian, mereka kembali ke kura-kura buaya. Hong Dali dengan senang hati menepuk kepala kura-kura buaya itu. Kura-kura besar, hehe, sepertinya kita akan bisa menyelamatkanmu dalam waktu dekat, jangan gugup. Raung, jawab kura-kura buaya itu. Baiklah, dimengerti. Hong Dali menjentikkan jarinya. Kalau begitu, kita akan mulai sekarang, Saudara Tunbek, Cuyin dan aku, kami bertiga akan turun dan melihat-lihat, kalian semua tinggal di sini dan bersiap untuk berkomunikasi dengan kami. Dali, jangan ambil risiko sendiri, kata Tang Muxin dengan cemas. Jangan khawatir, kemampuan berenangku sangat bagus. Hong Dali tertawa dan berkata, karena hanya ada 3 set peralatan selam, maka hanya 3 orang yang bisa turun pada satu waktu. Hong Dali, Lin Cuyin, dan Mo Huishou langsung menemukan sudut masing-masing untuk berganti ke peralatan selam. Dengan sangat cepat, semuanya selesai. Lin Cuyin menyerahkan perangkat komunikasi kepada Tang Muxin dan berkata dengan hambar, ini adalah perangkat komunikasi. Kita bisa berkomunikasi melalui ini kapan saja. Oh, oke. Tang Muxin mengangguk dengan keras. Bro haha, ayo kita turun. Ekspedisi bawah air, aku datang. Ngomong-ngomong soal itu, peralatan menyelam yang dibuat Lin Cuyin memang mengagumkan. Sistem oksigen di punggung mereka cukup untuk membuat seseorang bernapas selama setengah jam di dalam air. Pada saat yang sama, karena helm yang menyerupai fiksi ilmiah, meskipun mereka berada di bawah air, mereka masih dapat berkomunikasi satu sama lain. Sebagai seorang ahli teknologi super, Lin Cuyin memilih perangkat komunikasi yang terhubung secara fisik untuk penggunaan di bawah air. Dengan cara ini, mereka dapat mencegah kemungkinan gangguan sinyal. Oleh karena itu, ketika mereka bertiga masuk ke dalam air, pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan berada di darat. Satu-satunya perbedaan adalah tekanan airnya agak tinggi, menyebabkan sedikit kesulitan bernapas. Ketiganya menyelam hingga ke dasar laut. Kedalaman airnya tidak terlalu dalam, tetapi begitu mereka berada di dalam air, mereka dapat merasakan bahwa ini bukanlah air yang tenang, melainkan air yang mengalir. Ada ikan-ikan kecil dan udang yang sesekali berenang lewat. Setelah melihat perlengkapan penerangan mereka, mereka semua dengan penasaran berenang mendekati mereka bertiga. Semuanya, hati-hati. Mo Huishou berkata dengan lembut, tempat ini sepertinya terhubung dengan danau bawah tanah, hati-hati dengan makhluk tak dikenal yang mungkin ada di sana. Bagi hewan, semakin lama mereka hidup, mereka akan semakin mirip monster. Belum lama ini, Mo Huishou melihat dengan mata kepalanya sendiri ikan tuna seberat 800 kg ditarik keluar dari laut. Dibandingkan dengan ikan tuna biasa yang beratnya hanya beberapa kg, tidak berlebihan jika menyebut ikan seberat 800 kg itu monster. Danau bawah tanah ini belum ditemukan oleh manusia selama bertahun-tahun, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang ada di dalam air. Ya. Hong Dali menjawab, lalu menggunakan senter bawah airnya untuk menerangi sekelilingnya. Sepertinya di sini sangat dalam, Cuyin, bisakah kamu menghitung kedalamannya? Oh ya, berapa lama kita bisa menyelam? Kata-kata Lin Cuyin tersampaikan dengan sangat cepat. Jika kita hitung menggunakan tingkat penggunaan dalam botol udara terkompresi, volume yang saya siapkan di dalamnya adalah 15 liter, waktu menyelam sama dengan volume botol udara dalam liter asterisk. Tekanan indikator sinyal tekanan yang dipompa, penggunaan tekanan normal per menit asterisk.
1 plus 0,1 asterisk. Kedalaman air asterisk. 0,098. Petik 2. Hong Dali berkata dengan panik, Chuyin, langsung saja beritahu kami hasilnya, aku tidak mengerti apapun yang baru saja kau katakan. Oh. Lin Chuyin dengan cepat menghitung hasilnya. 0,098 adalah massa jenis air di air tawar, nilai normalnya mendekati 1, jadi diabaikan, 1 mengacu pada tekanan udara di atas tanah. Saat ini, kami telah menyelam selama 2 menit dan menggunakan 1/15 dari udara terkompresi. Menurut rumus, kami masih bisa menyelam selama 27 menit, kedalaman air saat ini sekitar 16 meter. Hong Dali mengangguk dan berkata, ya, kedalamannya sekitar 16 meter, 27 menit. Itu artinya, kita bisa maju paling lama 15 menit lagi sebelum kita harus kembali, kan? Ya, benar. Lin Chuyin berkata, menurut peta yang kutebak, kita seharusnya bisa melihat pintu masuk ke danau bawah tanah setelah bergerak maju sejauh 20 meter. Bagus, bagus sekali. Hong Dali tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Wah, ikan yang besar sekali. Saat ini, di depan Hong Dali, ada seekor ikan mas besar sepanjang 1 meter. Mo Huizhou tersenyum dan berkata, aku bilang akan ada ikan besar di sini. Ikan mas sebesar itu, beratnya pasti 25-30 kg, kan? Itu pasti. Hong Dali kembali menyorotkan senternya ke samping. Lihat, ada satu di sana juga, besar sekali, yang ini pasti sudah hidup bertahun-tahun, kan? Saat dia berseru, Lin Chuyin tiba-tiba berkata, arah aliran airnya akurat, saat ini, kita telah mengitari dasar gua, kita akan naik ke atas sekarang. Tekanan airnya sedikit lebih rendah dari sebelumnya, kita seharusnya bisa menemukan sesuatu yang baru di depan. Perlu diketahui bahwa, meskipun airnya tampak sangat normal, saat seseorang menyelam, tekanan airnya akan semakin luar biasa. Selain itu, semakin dangkal airnya, semakin rendah tekanan airnya. Ketepatan sensor tubuh Lin Chuyin setara dengan mesin. Jika dia berkata demikian, pastilah demikian. Ketiganya langsung mempercepat langkah dan maju. Tiba-tiba, tekanan air menurun drastis ke atas. Hong Dali sangat gembira dan ingin mengapung. Tiba-tiba, suara dentuman terdengar saat kepalanya benar-benar membentur batu besar. Ya ampun, batu sialan ini membunuhku. Hong Dali terus berteriak keras. Ini adalah. Namun, Mo Huizhou mengulurkan tangannya dan menggerakkan tangannya di sekitar garis batu itu. Tiba-tiba, dia merasakan sebuah lubang kecil. Danau bawah tanah ini tidak mengering setelah bertahun-tahun karena air yang merembes melalui lubang kecil ini. Batu inilah yang menghalangi sumber air. Mo Huizhou buru-buru berteriak. Selama kita bisa menyingkirkan batu ini, kura-kura besar itu pasti bisa diselamatkan. Benarkah? Hong Dali terkejut. Meledakkan batu besar ini. Oh, kita belum bisa melakukannya. Lin Chuyin berpikir sejenak dan berkata, meledakkan batu itu akan menyebabkan air mengalir dengan sangat cepat, kita harus keluar terlebih dahulu, atau kita akan terbunuh oleh dampak aliran air itu. Begitu batu ini meledak, karena tekanannya, air di sisi lain danau akan mengalir turun dengan sangat deras. Jika batu atau semacamnya ikut terbawa, itu pasti akan membunuh mereka. Yang terpenting, mereka tidak membawa bahan peledak. Kita kembali dulu, aku akan menyuruh seseorang membawakan kita botol udara bertekanan dan bahan peledak bawah air. Karena sekarang sudah ada solusinya, tentu saja tidak perlu ragu-ragu. Mo Huizhou tertawa dan berkata, memang, keberuntungan kita akan menjadi baik jika kita berada di dekat Tuan Muda Dali. Bagaimana mungkin itu tidak baik? Sebelumnya, ketika dia meninggalkan kediaman keluarga Hong, dia membeli 2 kartu gosok dan memenangkan lebih dari 200 yuan. Mereka kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka kembali ke kura-kura buaya. Begitu mereka sampai di daratan, Hong Dali berlari ke kura-kura buaya dan berkata dengan gembira, haha, kura-kura besar, kami pasti bisa menyelamatkanmu, hahaha. Raungan. Si kura-kura buaya tampaknya mengerti kata-katanya dan berteriak girang. Mo Huizhou langsung berkomunikasi dengan teknisi di luar. Dengan sangat cepat, botol udara bertekanan dan bahan peledak bawah air yang dikendalikan dari jarak jauh pun dikirim. Itu adalah perangkat yang sangat rapuh, terhubung ke kabel kendali jarak jauh sepanjang 200 meter. Begitu mereka mengunci perangkat ini di suatu tempat di batu dan menekan tombolnya, mereka akan dapat meledakkan batu besar itu hingga berkeping-keping. Aku akan pergi. Mo Huizhou mengambil bahan peledak bawah air dan berkata, aku bisa pergi sendiri, kalian semua tunggu di sini, kita akan meledakkan batu itu begitu aku kembali. Baiklah, aku akan menjagamu, haha. Mo Huizhou langsung menyelam ke dalam air lagi. Kali ini, karena ia sudah familiar dengan jalannya, ia kembali hanya dalam waktu sekitar 20 menit. Begitu ia muncul, ia tersenyum dan berkata, baiklah, aku telah berhasil memasang alat itu, ayo cepat cari tempat untuk bersembunyi, kalau tidak, kita akan tenggelam di sini saat batu itu meledak.
Kalau begitu, semuanya, ayo kita keluar dulu. Hong Dali menyarankan. Setelah kita menutup batu itu, kita bisa kembali lagi, jangan sampai kita tenggelam di sini. Sambil berkata demikian, dia menepuk-nepuk tempurung kura-kura besar itu, tertawa kegirangan, dan berkata, kura-kura besar, begitu air mengalir masuk, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk bisa membalikkan badan. Raungan. Si kura-kura besar kembali mengaum panjang sebagai jawaban. Mendengar jawabannya, Hong Dali langsung membawa semua orang keluar dan berlari. Sambil berlari, dia berkata dengan gembira, kalau begitu, mari kita persiapkan diri kita, hahaha, kura-kura besar, lihatlah saat saudara Dali menyelamatkanmu. Begitu Hong Dali dan yang lainnya keluar dari gua, Hong Dali menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol. Ledakan. Suara ledakan dahsyat terdengar dari dalam gunung. Kemudian, dari gambar yang dikirim kembali dari alat perekam yang tertinggal di dalam, danau kecil di gua itu tampak meletus. Gelembung-gelembung udara mulai keluar dari tengah danau. Kura-kura besar, bersiaplah, airnya akan segera datang. Hong Dali menatap monitor di laptop dan berkata dengan khawatir. Suara desisan. Begitu air di sisi lain danau mulai mengalir turun, di bawah tekanan yang sangat besar, dari tengah danau, kolom air menyembur naik dengan keras, langsung mengenai tempurung kura-kura. 1 inci, 2 inci, 1 kaki, 2 kaki, 10 kaki, 20 kaki. Saat kolom air mendorong tempurung kura-kura, kedalaman air di dalam gua sudah mencapai 1 meter karena airnya mengalir deras. Wow! Kekuatan alam terpampang di depan mata mereka. Hong Dali dan yang lainnya tercengang dan berseru kaget. Ledakan. Karena daya apung air dan benturan dari kolom air, tubuh kura-kura buaya yang beratnya tidak diketahui berapa ton itu perlahan-lahan berdiri tegak. Kemudian, dengan suara ledakan keras yang dikombinasikan dengan guncangan gunung, tubuh kura-kura raksasa itu benar-benar terbalik. Bab 225. Munculnya kura-kura hitam. Ledakan. Begitu terbalik, keempat cakar raksasa kura-kura raksasa itu mendarat dengan kuat di lantai, mengangkat kepalanya, dan mengeluarkan raungan yang panjang dan keras. Hong Dali dan yang lainnya yang sedang menonton monitor dengan gembira saling berpelukan dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kura-kura besar telah terbalik, hahaha, kura-kura hitam kita akan menunjukkan dirinya kepada dunia sekarang, bro haha. Setelah kura-kura buaya itu membalikkan badan, ia dengan gembira masuk ke dalam air. Beberapa saat kemudian, ia menggigit ikan mas sepanjang 1 meter dan melemparkan kepalanya, membuat ikan mas besar itu melayang ke udara. Hahaha, bagus sekali. Keahlian berburu kura-kura buaya ini mengejutkan mereka. Mata Hong Dali penuh dengan cahaya keemasan saat melihatnya. Wow, kelihatannya lezat, hahaha. Kura-kura buaya itu dengan senang hati pergi berburu makanan di gua bawah tanah. Ia benar-benar lapar. Jika bukan karena Hong Dali dan yang lainnya, tidak ada yang tahu berapa lama lagi ia harus tetap dalam posisi itu. Sekarang setelah ia akhirnya berbalik, ia bisa berburu dan makan sepuasnya. Bibirnya yang awalnya kering bahkan mulai menjadi halus dan bulat lagi di bawah nutrisi air. Saudaraku, apakah kita akan masuk? Melihat permukaan air naik hingga 3 meter dan berhenti di sana, Hong Dali langsung bertanya kepada Mu Huizhou. Aku ingin masuk dan menyapa. Ini. Sekarang setelah mereka menyelamatkan kura-kura buaya itu, Mu Huizhou benar-benar tidak berani membiarkan Hong Dali masuk. Bagaimanapun, kura-kura buaya itu tampak sangat ganas. Jika mereka benar-benar masuk, 3 orang tidak akan mampu melawannya. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang kura-kura yang suka memakan manusia sebelumnya, kura-kura ini benar-benar terlalu besar. Dia tidak yakin apakah itu juga terjadi pada kura-kura ini. Sin, kau bawa yang lain keluar dari gua bawah tanah ini dulu, kita akan pikirkan cara untuk mengeluarkan si penyu besar. Hong Dali memiliki gelar sahabat hewan, jadi dia tidak takut kalau si penyu besar akan menyakitinya sama sekali. Selama dia tidak menyerangnya terlebih dahulu, seharusnya tidak ada masalah. Setelah memberi instruksi pada Tang Muxin dan yang lainnya, dia mengenakan pakaian selam dan memanjat masuk. Saat dia memanjat, dia berkata, setelah kalian keluar, cobalah untuk mendapatkan beberapa botol udara bertekanan untuk kita, jangan lupa juga alat komunikasinya, cobalah untuk menghemat baterainya. Oh, oke. Tang Muxin tahu bahwa begitu Hong Dali memutuskan sesuatu, bahkan 9 ekor banteng tidak dapat menariknya kembali. Namun, dia tidak khawatir kura-kura buaya itu akan menyakitinya. Dari interaksi sebelumnya dengan kura-kura buaya itu, dia tahu bahwa kura-kura itu cukup lembut. Setidaknya, kura-kura itu tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap mereka. Oleh karena itu, kelompok itu terbagi menjadi 2 kelompok yang lebih kecil. Dengan sangat cepat, Hong Dali menyelam kembali ke gua bawah tanah. Dia bisa sedikit mengendalikan aliran air. Oleh karena itu, tidak melelahkan baginya untuk berenang. Dia bahkan bisa memimpin Mu Huizhou dan Lin Chuyin sendirian. Bahkan Mu Huizhou berseru kaget,
Tuan Muda Dali, saya tidak menyadarinya saat kita menyelam tadi, tetapi bagaimana keterampilan berenangmu begitu bagus. Sebagai anak hilang yang memenuhi syarat, bagaimana mungkin aku tidak bisa berenang, kata Hong Dali. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke gua bawah tanah. Hong Dali menemukan kura-kura buaya yang sedang bermain-main dengan gembira di dalam air hanya dengan sekali lihat. Dia langsung berenang mendekat dan melambaikan tangannya sambil menyapa. Kura-kura besar, aku di sini, hahaha, cepat, kemari dan biarkan aku melihatmu. Setelah akhirnya membalikkan tubuhnya, kura-kura buaya itu jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Mendengar panggilan Hong Dali, ia langsung berenang mendekat dan menjulurkan kepalanya yang setengah lebih besar dari tubuh Hong Dali dan dengan intim mengikutnya. Dari kelihatannya, ia benar-benar berencana untuk mengakui Hong Dali sebagai tuannya. Sudah kuduga. Di sampingnya, Mo Huishou terdiam. Ikatan antara Tuan Muda Dali dan hewan-hewan ini benar-benar, hubungan mereka benar-benar baik. Lihat bagaimana kepala kura-kura besar ini menggosokkan dirinya padanya. Bagaimana mungkin Hong Dali tidak merasakan maksud dari kura-kura buaya itu? Sambil mengambang di air, dia tertawa keras dan berkata, kura-kura besar, apakah kamu berencana untuk menjadi saudaraku yang baik? Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Sambil berkata demikian, dia menarik Lin Chuyin dan Mo Huishou. Dengan memanfaatkan daya apung air, mereka naik ke cangkang kura-kura buaya itu. Hong Dali duduk dengan tenang dan berkata dengan keras, hahaha, kura-kura besar, mulai sekarang, punggungmu ini akan menjadi rumah keduaku, ayo pergi, kami akan membawamu keluar untuk melihat dunia luar. Raung. Si kura-kura buaya meraung kegirangan. Kemudian, ia menggendong mereka bertiga dan menerobos masuk. Dari apa yang terlihat, ia berencana untuk menerobos keluar menuju dunia luar. Saat bergerak menuju lubang gua kecil, boom. Seluruh gunung berguncang. Sebagai makhluk ilahi berusia 1000 tahun atau lebih, kekuatan kura-kura buaya raksasa ini tak terbayangkan. Hanya dalam sekejap mata, batu-batu besar dan puing-puing terlempar. Adapun Hong Dali, dia tertawa terbahak-bahak, tanpa rasa khawatir. Setelah beberapa saat, ketika kura-kura buaya itu melangkah ke daratan, dia menepuk-nepuk cangkangnya dan bertanya sambil tersenyum, kura-kura besar, kamu pasti belum punya nama, kan? Kamu juga tidak bisa bicara, aku akan memberimu nama saja, bagaimana menurutmu? Seolah mengerti perkataan Hong Dali, kepala kura-kura buaya itu mengangguk pelan tanda setuju. Mendengar Hong Dali ingin memberi nama pada kura-kura buaya itu, Mo Huishou berteriak dalam hatinya, kura-kura hitam. Sebut saja kura-kura hitam. Hanya nama ini yang cocok untuknya. Namun, mata Hong Dali menatap ke kejauhan dan bergumam, tubuhmu sangat besar, dan kau tampak seperti monster, tapi, monster, kedengarannya tidak bagus. Kalau begitu, namamu adalah kura-kura besar, apa pendapatmu tentang nama ini? Mo Huishou pingsan. Apakah ada bedanya jika diberi nama atau tidak? Kura-kura besar meraung 3 kali ke langit, ia tampak sangat gembira. Sepertinya apapun nama yang diberikan Hong Dali kepadanya, ia akan tetap bahagia. Haha, sepertinya si penyu besar sudah setuju. Hong Dali tertawa terbahak-bahak, menepuk punggung si penyu besar dan berkata, si penyu besar, mulai sekarang, kita berteman baik, haha. Mengikuti jalan setapak ke atas, mereka segera tiba di tempat di mana kura-kura besar dulu beristirahat. Hong Dali tentu saja familiar dengan tempat ini. Namun, ketika kura-kura besar tiba di sini, ia justru menemukan sebuah tempat dan mulai menghantam dinding dengan kepalanya. Dong dong dong. Serangkaian suara berat terdengar saat seluruh gua mulai bergetar. Tempat ini tidak terlalu jauh dari luar. Mendengar gema itu, Mo Huishou tiba-tiba berseru. Ini mungkin tempat yang dimasukinya terakhir kali. Pintu masuk ke gua bawah tanah. Aku penasaran bagaimana keadaan Dali sekarang, dia datang begitu saja, aku benar-benar khawatir. Tang Muxin terbangun di sana-sini, terus-menerus mengungkapkan kekhawatirannya. Tuan muda diberkati oleh surga, Xin Xin, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Lin Yanwei menghiburnya dan berkata, pikirkanlah, ketika Tuan Muda bersama kura-kura besar sebelumnya, kura-kura besar itu tampak sangat menyukainya, sekarang setelah dia menyelamatkannya, pasti tidak akan ada masalah. Saya harap begitu. Tang Muxin berpikir sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, oh benar, saudari Yanwei, apakah menurutmu Dali akan mampu mengeluarkan kura-kura besar itu? Kura-kura hitam itu sangat besar, berdasarkan karakter Dali, dia pasti akan memikirkan cara untuk mengeluarkannya, kan? Apa kau tidak mengerti karakter Tuan Muda? Dia pasti akan membiarkannya keluar dari gua, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu di sini. Ya, Tang Muxin mengangguk dengan keras. Dia pasti akan keluar dengan sangat cepat. Gunung Tianjing, area luar gua bawah tanah. Hampir 100 pekerja mengelilingi pintu masuk. Saat para penjaga keamanan berpatroli di area tersebut, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, terdengar teriakan seseorang yang menyayat hati. Cepat, lihat, apa itu?
Teriakan keras itu membuat udara bergetar, dan banyak burung di hutan ketakutan hingga terbang ke langit. Seketika, banyak orang melihat ke arah yang ditunjuk orang itu. Sekali lihat saja mereka benar-benar tercengang. Seekor kura-kura raksasa dengan tanduk di kepalanya berjalan ke arah mereka, setiap langkahnya panjangnya lebih dari 2 meter. Ini, semuanya bersiap-siap. Seseorang di antara kerumunan berteriak dan mengeluarkan tongkat listriknya, bersiap menghadapi musuh yang menakutkan ini. Namun, saat itu, seseorang menggunakan interkomnya untuk berkomunikasi dengan atasannya. Bos, sesuatu yang mengerikan terjadi, aku melihat monster. Karena seseorang telah mengambil alih pimpinan, seketika itu juga semua petugas keamanan telah mencabut tongkat mereka, bersiap untuk menangani situasi yang belum pernah terlihat sebelumnya ini. Seseorang dengan mata tajam kemudian melihat situasi di kejauhan. Dia buru-buru berteriak, tunggu, ada orang di punggung kura-kura besar itu. Itu bos kita, Tuan Muda Dali juga ada di sana, itu orang-orang kita. White Wolf telah datang dalam waktu singkat ini. Hanya dengan sekali lihat dan dia sudah tahu apa situasinya. Dia dengan gembira berkata, mereka telah berhasil. Ya ampun, bagaimana mereka bisa melakukannya? Begitu kura-kura besar mendekati mereka, 100 penjaga keamanan berkumpul di sekitarnya, menunjuk dan mengomentarinya dengan berisik. Serigala putih berjalan mendekat dan berteriak, bos, kalian benar-benar berhasil, hahaha, ini adalah penghargaan yang luar biasa karena telah menyelesaikan misi ini. Mo Huizhou tersenyum dan berkata, tentu saja, mengikuti Tuan Muda Dali pasti akan menghasilkan hal-hal baik. Gunung Tianjing, pintu masuk ke gua bawah tanah. Merasakan tanah bergetar, Tang Muxin, Lin Yanwei, dan yang lainnya langsung berlari maju. Begitu Tang Muxin melihat kura-kura besar, dia berseru kegirangan, bergegas maju dan menepuk kepala kura-kura besar dengan mesra. Dia tersenyum dan berkata, kura-kura besar, akhirnya kau keluar juga, hehe. Sebelumnya, saat kura-kura besar masih belum berbalik, Tang Muxin sudah sangat dekat dengannya. Sekarang setelah dia melihatnya keluar, dia melupakan ketakutannya dalam kegembiraannya. Suara Hong Dali yang riang terdengar dari atas. Xin, bisakah kau memanjat? Kura-kura besar ini sekarang adalah saudara baikku, dan aku menamainya kura-kura besar. Kura-kura besar, nama ini sederhana dan mudah diingat. Tang Muxin mengulang nama itu beberapa kali dan berkata dengan gembira, aku akan mencoba, aku ingin tahu apakah aku bisa sampai di sana, Dali, bagaimana rasanya di sana. Hong Dali tertawa terbahak-bahak dan mengedipkan mata pada Tang Muxin, berkata, kau akan tahu begitu kau muncul, kan, ngomong-ngomong, di punggungnya ini benar-benar stabil. Pada saat ini, Mo Huizhou tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lagi dan buru-buru melompat turun. Ayo, Nona Muxin, biarkan aku membantumu naik, dan Nona Nianwei juga, hehe, pergilah dan coba seperti apa di sana, lagi pula, Tuan Muda Dali yang membantunya, tidak pantas bagiku untuk duduk di sana. Begitu Tang Muxin dan Lin Yanwei naik ke punggung penyu besar, Hong Dali menjentikkan jarinya. Ayo pergi, kita akan pergi ke Danau Fengyuan, kakak penyu besar, ikuti mobil mereka, hahaha. Kura-kura besar berteriak dengan gembira, lalu perlahan mulai bergerak maju. Tang Muxin duduk di punggungnya, suasana hatinya sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, benar-benar sangat stabil, tidak ada getaran sama sekali. Lin Yanwei menunjukkan gerakan khasnya dengan menutup mulutnya, tertawa dan berkata, suasana hati kura-kura besar ini tampaknya cukup baik. Seperti yang diharapkan, Tuan Muda bisa bergaul dengan siapa saja. Bab 226. Seluruh negara surgawi meletus. Suara klakson mobil terdengar. 10 mobil limusin hitam memimpin jalan di depan. Dong. Tanah terus bergetar pelan. Lingkar barat keempat kota Tianjing, para pejalan kaki yang berjalan di sepanjang jalan semuanya merasakan getaran dan menghentikan langkah mereka, berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Cepat, lihat, apa itu? Seseorang dengan mata tajam melihat kejadian itu, matanya penuh ketidakpercayaan. Setelah linglung beberapa saat, seseorang tiba-tiba memimpin dan berteriak keras, kura-kura hitam dari legenda, ya Tuhan, ini pertanda kemakmuran negara kita. Beberapa orang bahkan melihat orang-orang duduk dengan mantap di punggung penyu besar dan berseru lantang, luar biasa, ini benar-benar luar biasa. Saat ini, di jalan, iring-iringan mobil mewah berwarna hitam membuka jalan, dan di belakang mereka ada seekor kura-kura raksasa dengan panjang 4 hingga 5 meter dan tinggi 2 meter lebih. Kura-kura itu memiliki tanduk di kepalanya, dan keempat cakarnya seolah-olah menciptakan angin di sekelilingnya, berjalan perlahan di jalan. Meskipun kata, perlahan, digunakan, itu hanya relatif saja. Kura-kura raksasa ini menempuh jarak sekitar 2 meter setiap kali melangkah. Ia tampak lambat, tetapi kecepatannya sebenarnya hampir sama dengan skuter listrik. Di punggungnya, seorang pemuda duduk dengan kaki dan lengan disilangkan.
Ia mengenakan kacamata hitam dan jubah hitam yang dihiasi emas di sisi-sisinya, tidak yakin dari mana ia mendapatkannya. Jubah itu berkibar tertiup angin, dan seluruh tubuhnya tampak berdiri di atas awan, melayang di udara seolah-olah ia dapat naik untuk menjadi makhluk surgawi kapan saja. Tidak diragukan lagi, seseorang yang begitu mencolok tentu saja Hong Dali. Di sampingnya, ada 3 wanita muda yang cantik duduk di sana. Satu dengan rambut biru diikat menjadi 2 ekor kuda, ekspresinya kosong dan tangannya kosong. Satu adalah sosok seperti kakak perempuan yang lembut yang menggendong seekor samoyed putih kecil di lengannya, dan yang lainnya menggendong seekor anak harimau kecil. Perilaku frontal ini benar-benar melampaui batas langit. Kura-kura besar mengangkat kepalanya, raung. Quentin bekerja sama, melolong. Samoyed xiao-xiao, auwo. Konvoi Hong Dali berangkat dari jalan raya yang merupakan pintu masuk ke lingkar barat keempat ke distrik lingkar barat keempat. Pada awalnya, hanya konvoi Mu Huizhou yang membuka jalan di depan. Kemudian, tidak lama kemudian, konvoi yang dimulai dengan 12 mobil dengan cepat bertambah. Setelah mereka benar-benar memasuki lingkar barat keempat, sudah ada lebih dari 80 mobil. Selain itu, di sepanjang jalan, banyak mobil berbalik dan mengikuti mereka. Di pinggir jalan, ada kerumunan beberapa ratus orang yang awalnya mengikuti mereka. Kemudian, semakin banyak orang yang bergabung. Tak lama kemudian, ada 2 hingga 3.000 orang dan terus bertambah. Banyak dari mereka mengeluarkan ponsel dan dengan cepat mengambil gambar. Ada yang memanggil Black Tortoise, ada yang memanggil Dewi Nianwei, dan beberapa bahkan memanggil Hong Dali Brother Amazing. Bahkan ada beberapa teman internasional yang berseru ya Tuhan. Dari daerah luar Gunung Tianjing ke Danau Fengyuan di lingkar keempat barat, jaraknya tidak dekat maupun jauh. Hanya dalam jarak sependek ini, seluruh lingkungan Danau Fengyuan dipenuhi orang. Banyak orang bersorak. Bagaimanapun, semua orang pernah melihat kura-kura sebelumnya, tetapi tidak seorang pun pernah mendengar tentang kura-kura sebesar itu. Apalagi si kura-kura besar itu berasal dari spesies kura-kura buaya, penampakannya memang sudah sangat buas sejak awal. Sekarang setelah tubuhnya menjadi begitu besar, tidak akan ada yang meragukan jika seseorang mengatakan bahwa itu adalah kura-kura hitam. Setelah Hong Dali tiba di Danau Fengyuan dan meminta penyu besar untuk bermain bebas di air, seluruh negara surgawi meledak sepenuhnya. Sebagai penggemar berat Hong Dali, Zheng Wenxi merasa bahwa, akhir-akhir ini, Tuan Muda tampaknya kurang menonjolkan diri. Karena dia merasa Tuan Muda sudah lama tidak melakukan tindakan baru. Popularitas Iama Singer membawa serta banyak lagu bagus. Omong-omong, lagu-lagu ini semuanya adalah lagu lama selain Never Left. Sisanya semuanya baru dikomposisi ulang, dan setelah bimbingan dari Lin Yanwei, penyanyi yang melejit seperti roket, lagu-lagu ini sekarang tidak buruk untuk didengar. Akan tetapi, Zheng Wenxi masih berpikir bahwa Tuan Muda Hong Dali masih terlalu rendah hati akhir-akhir ini. Iama Singer, dan unexpectedly, keduanya sudah sangat populer sekarang, tetapi bagaimanapun juga, kebaruannya sudah lewat. Meskipun kualitasnya masih sangat tinggi, Zheng Wenxi merasa bahwa Hong Dali jelas belum menggunakan semua gerakannya, hanya dari rutinitas harian film yang diam-diam dibawa oleh teman lamanya Ding Chengzi, dia bisa mengetahuinya. Sebuah ide acak dari Tuan Muda Hong Dali, tindakan kecil apapun yang dilakukannya akan cukup untuk membuat orang tercengang. Lalu setelah itu diikuti oleh rasa tidak percaya lalu kekaguman yang membabi buta. Pagi ini, langit baru saja cerah. Zheng Wenxi dengan linglung bangun dari tempat tidur dan pertama-tama menyalakan laptopnya dan masuk ke Xinhai Weibo. Dia mengirim sebuah posting dengan judul, 2 hari terakhir ini, Tuan Muda tidak memiliki gerakan baru, itu benar-benar mengecewakan, saya mohon Tuan Muda untuk membuat beberapa hal baru dan baik. Kemudian, karena bosan, dia melihat area topik hangat. Munculnya kura-kura hitam. Apa benda ini yang benar-benar mengalahkan, tanpa diduga, dan saya seorang penyanyi, sekarang benda ini menduduki peringkat pertama dalam daftar topik hangat. Lebih jauh lagi, benda ini melampaui peringkat kedua sejauh ini. Zheng Wenxi membuka tautan itu dengan bingung. Begitu dia melihat foto itu, dia tercengang. Itu Tuan Muda, ini adalah sesuatu yang Tuan Muda lakukan. Zheng Wenxi membuka situs web berbagi video Sokul tanpa sepatah kata pun. Begitu halaman itu muncul, dia sangat terkejut. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu memang Tuan Muda, itu memang Tuan Muda. Di beranda situs web berbagi video Sokul, sebuah gambar besar memenuhi separuh layar. Gambar itu adalah Hong Dali yang berdiri di atas Big Turtle, jubah hitamnya berkibar tertiup angin, perilakunya yang berlebihan melampaui batas langit. Saat dia membuka halaman web video itu dengan tegas, angka di dalamnya membuatnya sangat terkejut.
Jumlah unduhan 847.292 kali, jumlah volume pengunjung 2.844.167 kali. Benda ini tidak ada di sini kemarin, kan? Ada begitu banyak unduhan hanya dalam satu malam, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda, luar biasa. Dia buru-buru memutar video itu. Setelah beberapa detik, Seng Wensi benar-benar terpesona. Ini adalah kura-kura hitam, kan? Ini memang binatang suci dari legenda. Kura-kura hitam, Tuan Muda, di mana Tuan Muda menemukan makhluk besar ini? Mata Seng Wensi hampir terpaku pada monitor. Ini pasti yang asli, ya Tuhan, ini sangat besar. Ini. Seng Wensi benar-benar tercengang. Dia pernah melihat kura-kura sebelumnya, hanya saja ukurannya tidak sebesar ini. Mampu menjadi editor musik, Seng Wensi tentu saja bukan orang bodoh. Dia segera memahami makna di balik ini. Munculnya kura-kura hitam, ini adalah hal yang sangat bagus, mereka hanya perlu sedikit membesar-besarkannya. Ya Tuhan, selama negara sedikit menyebutkan kemunculan kura-kura hitam dan bahwa ekonomi negara kita pasti akan berkembang pesat, bukankah rakyat jelata akan menjadi sangat bersemangat? Ya, ini pasti terjadi, ini pasti terjadi. Mata Seng Wensi berbinar-binar. Durasi video ini tidak panjang, tetapi hanya dari instingnya saja, Seng Wensi sudah bisa membayangkan apa yang tersirat darinya. Seng Wensi dapat membayangkan bahwa begitu video ini tersebar, popularitas Tuan Muda Hong Dali pasti akan mencapai puncak baru. Peluk pahanya satu, aku harus memeluk pahanya dengan tegas. Jika aku melewatkan kesempatan bagus seperti itu, maka aku benar-benar bodoh sekali. Dia segera mengunduh video tersebut ke laptopnya. Kemudian, dia dengan panik menghubungi telepon teman baiknya Ding Chengxi. Begitu panggilan itu tersambung, Seng Wensi langsung berteriak, "Ding Tua, cepatlah, bangun dan berdoa kepada Dewa Agung." "Ada apa? Kamu belum sepenuhnya bangun." Suara Ding Chengxi yang tidak sabar terdengar dari telepon. "Biarkan aku tidur sebentar lagi." Seng Wensi langsung berteriak. "Aku bilang padamu, jika kau tidak cepat, kau akan menyesal selamanya, selamanya. Ini tentang Tuan Muda. Tuan Muda telah melakukan sesuatu yang besar lagi. Jika kau tidak cepat, tunggu saja untuk menyesalinya." "Apa-apaan ini?" Sebuah umpatan klasik terdengar dari seberang telepon. Ding Chengxi langsung bersemangat. "Di mana Tuan Muda sekarang? Di mana? Cepat kirimi aku alamatnya. Apa yang terjadi?" Di beranda situs web berbagi video Sokul, Seng Wensi berteriak dengan gelisah. "Itu ada di beranda, Anda akan melihatnya begitu Anda masuk. Tunggu sebentar, biar aku lihat." Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari seberang telepon. "Kura-kura hitam, itu kura-kura hitam, kura-kura hidup." Ngomong-ngomong, pada dasarnya semua orang pernah mendengar tentang binatang suci kura-kura hitam sebelumnya. Naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, keempat binatang suci ini tentu saja tidak perlu dijelaskan lagi. Harimau putih dapat ditemukan di kebun binatang, jadi tentu saja, itu tidak terlalu langka. Tidak seorang pun pernah melihat naga hijau dan burung vermilion sebelumnya. Namun sekarang, kura-kura hitam tiba-tiba muncul di jalan, bagaimana mungkin seseorang tiba-tiba menerimanya? Terutama ketika yang duduk di punggungnya adalah Hong Dali, anak yang hilang ini. Hanya dalam sepersekian detik, Ding Chengxi tahu kesempatannya telah tiba, selain hal-hal lain, hanya untuk kemunculan kura-kura hitam. Apakah ia bisa mengajak Hong Dali untuk bekerja sama dengannya di film lain atau sekadar memohon Hong Dali untuk mengizinkan kura-kura hitam bekerja sama dalam sebuah film? Sial, itu semua uang. Semua box office. Ding Chengxi sudah meneteskan air liur dan memikirkan hasil kimia dari kura-kura hitam yang muncul dalam sebuah film. Apapun masalahnya, itu tidak akan menjadi kabar baik bagi perusahaan film lainnya. Memang benar keputusannya memeluk paha Tuan Muda terakhir kali. Lihatlah betapa terkejutnya kamu. Seng Wensi tersenyum dan berkata, "Ding Tua, apa nama filmmu sekarang?" "Pedang Langit dan Golok Naga, Dunia Tinju." Ding Chengxi menjawab, "Kita memang saudara tua, kita memikirkan hal yang sama. Haha, sekarang Tuan Muda memiliki kura-kura hitam. Jika kita bisa membuatnya bergabung dalam film, kau tahu apa maksudku?" "Omong kosong, tentu saja, aku mengerti." Seng Wensi berkata dengan bangga, "Ada satu hal lagi, sekarang setelah kura-kura hitam muncul, negara pasti akan mengiklankannya secara besar-besaran. Apakah kamu punya uang tunai sekarang?" "Uang? Untuk apa kita butuh uang?" Ding Chengxi bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa-apaan ini, kau punya kepala babi?" Seng Wensi ingin mencekik Ding Chengxi sampai mati. "Apa kau tidak melihat kemana kura-kura hitam pergi pada akhirnya?" "Ya, benar, Danau Feng Yuan." Ding Chengxi tertawa dan berkata, "Bagus juga, karena di sanalah kita bisa syuting film." "Apakah selama ini kau hidup sia-sia?" Seng Wensi membentak Ding Chengxi. "Cepat beli rumah di lingkar keempat barat, dengan tinggalnya kura-kura hitam di sana. Apakah aku masih perlu menjelaskan kepadamu bagaimana nilai tanah di sana akan naik?"
Bab 227. Kemarahan Yuan Shu. Apa-apaan ini, apa-apaan ini? Ding Chengzi mengumpat 2 kali berturut-turut. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, malam ini, perawatan kesehatan besar 1, aku yang traktir. Obati kepalamu, cepat, pergi dan kumpulkan uang, teriak Seng Wensi. Harga rumah di sana baru saja mulai naik, beli sebanyak yang kau bisa, berapa banyak uang yang bisa kau hasilkan sebagai pemimpin redaksi musik, jika kau bisa memberikan sekitar 1 juta dalam waktu ini, kau akan mendapatkan kembali 10 kali lipat hadiahnya hanya dalam 2 hingga 3 tahun. Jangan lupa berita yang disiarkan 2 hari lalu yang mengatakan bahwa negara akan membangun Westford Loop. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Dahi Ding Chengzi dipenuhi keringat. Aku akan mengumpulkan uang sekarang juga. Aku juga pergi. Seng Wensi berkata begitu dan ingin menutup telepon. Namun, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tunggu, berita ini harus dirahasiakan. Selain itu, setelah kamu kembali ke perusahaan, kamu harus memberitahu direktur bahwa kita harus bekerja sama dengan Tuan Muda, pasti harus. Aku tahu. Ding Chengzi menyeka keringat dingin di dahinya. Kita harus memeluk pahanya, aku bisa membayangkan. Sekarang setelah kura-kura hitam muncul, dari gambar di video, jelas bahwa negara berencana untuk mengiklankannya secara besar-besaran. Kita harus memeluk paha Tuan Muda dengan erat. Dengan cara ini, selama kita tidak melakukan kesalahan sendiri, kita pasti akan bisa mendapatkan banyak perlakuan istimewa dari kebijakan pemerintah. Hahaha, Old Seng, beruntunglah kita sudah mulai memeluk pahanya lebih awal. Kau tidak menyadari betapa terkejutnya aku tadi. Kemampuan Tuan Muda benar-benar terlalu menakutkan. Mau bagaimana lagi? Haha. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu, satu-satunya hal yang harus kita lakukan sekarang adalah mengikuti jejak Tuan Muda dengan saksama. Dengan cara ini, Tuan Muda setidaknya akan memberi kita nafkah. Seng Wensi tertawa terbahak-bahak. Untungnya, Tuan Muda sangat baik dan murah hati, dia tidak pernah bermaksud menghabisi seseorang sampai tuntas. Jika tidak, kurasa kita tidak akan punya hari-hari baik lagi untuk hidup. Jika dia seperti Liu Mingxin dari keluarga Liu, tipe yang akan menyelesaikan sesuatu begitu dia memulainya, kita berdua pasti akan berakhir dengan buruk sekarang. Ya, jangan bahas itu sekarang. Ding Chengzi berkata, saya akan mencoba mengumpulkan uang sekarang, lalu saya akan bergegas kembali dan melapor ke perusahaan. Aku juga, kita harus bergegas. Kota Tianjing, perusahaan real estate Tianhai. Ruang konferensi besar. Semua personel tingkat manajemen dan orang-orang dari departemen penjualan ada di sini. Ada sekitar 100 orang yang duduk di ruang konferensi besar ini. Bagaimana pembahasan tentang tanah yang saya minta Anda beli di Westford Loop? Direktur Li Yuanshu duduk di depan meja konferensi, menatap seorang eksekutif yang mengenakan jas kuning. Saat ini, ada kebijakan untuk mengembangkan tanah di sana, kita harus cepat mendapatkan tanah di sana. Li Yuanshu berusia sekitar 50 tahun dan mengenakan kacamata bundar. Rambutnya adalah gaya lama yang dibelah 2 hingga 8 dan juga memiliki kumis kecil di bibir atas. Saat ini, kemajuannya masih cukup lancar. Xiao Huang melaporkan dengan hati-hati. Semuanya masih dalam tahap diskusi sekarang, dan diskusi untuk sebidang tanah di dekat YLIC yang hampir selesai. Orang-orang kami penuh dengan ketulusan, saya yakin mereka akan tersentuh oleh kami akan mendapatkan berita dalam beberapa hari ke depan. Tidak buruk sama sekali. Li Yuanshu tersenyum dan berkata, begitu kita memiliki sebidang tanah ini dan mengembangkannya dengan baik, penjualan perusahaan kita akan meningkat pesat. Ya ampun, setelah sekian lama, tanah di Westford Loop yang sama sekali tidak kita pedulikan akhirnya mengalami kemajuan, itu sama sekali tidak mudah. Ya, begitu kita mendapatkan tanahnya, pendapatan penjualan kita pasti akan meningkat banyak. Melihat Li Yuanshu cukup puas dengan kemajuan saat ini, Xiao Huang pun senang. Ini akan diperhitungkan dalam penampilannya. Karyawan lainnya pun cukup puas, mereka memperkirakan tidak akan lama lagi sebelum mereka mendapat kenaikan gaji dan promosi. Sayangnya, mereka senang terlalu cepat. Serangkaian ketukan cepat terdengar dari pintu masuk. Kemudian, seorang eksekutif berjas berlari masuk, kepalanya penuh keringat. Begitu dia melihat mereka, dia buru-buru berkata, Direktur Li, kita punya masalah besar. Berita apa yang membuatmu begitu gelisah? Suasana hati Li Yuanshu hari ini cukup baik, dia tersenyum dan berkata, biasanya kamu tidak seperti ini. Kami punya berita buruk, Direktur Li, Anda harus bersikap tegas, kata eksekutif itu dengan suara gemetar. Hehe, katakan saja, selama kita bisa mendapatkan sebidang tanah di lingkar keempat barat, hal lain tidak akan menjadi masalah besar lagi. Li Yuanshu sangat tenang. Direktur Li. Wajah eksekutif itu penuh kengerian saat dia tergagap. Anak hilang dari keluarga Hong Dali, dia. Bagaimana dengan dia? Wajah Li Yuanshu penuh dengan rasa ingin tahu. Apakah anak itu melakukan sesuatu lagi? Hong Dali, dia.
Eksekutif itu berhenti sejenak sebelum dengan keras mengambil keputusan dan berkata, dia mendapatkan seekor kura-kura besar dari tempat yang disebut kura-kura hitam dan meletakkannya di Danau Fengyuan di lingkar keempat barat. Sekarang, popularitas lingkar keempat barat telah meningkat pesat dan penjual tanah itu mengatakan dia tidak akan menjualnya lagi. Menggigil. Menggigil tanpa henti. Mendengar berita ini, Li Yuanshu perlahan menurunkan kacamatanya dengan tangan gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara sedih, karyawan biasa, petugas jaga, dan manajer penjualan semuanya boleh keluar dulu. Melihat suasana yang tidak tepat, ruang konferensi langsung menjadi sunyi. Kemudian, orang-orang yang ditunjuk Li Yuanshu semuanya meninggalkan ruangan. Begitu mereka pergi, Li Yuanshu melempar pena di tangannya ke meja konferensi, sambil mengeluarkan suara pat yang keras. Dia berteriak keras, aku sangat marah. Aku sangat marah, aku benar-benar sangat marah. Minggu ini, saya membeli 20 kartu gosok dan semuanya kosong, tapi saya menoleransinya. Mendengar suara gemuruh yang datang dari ruang konferensi, para karyawan wanita yang emosional di luar hampir menangis. Li Yuanshu terus meraung. Tidak apa-apa menjadi tidak beruntung, tetapi siapa yang tahu bahwa aku akan setidak beruntung ini, dan Hong Dali sialan itu, dia selalu menyebabkan hal-hal aneh dan ganjil seperti ini terjadi, aku berharap aku bisa mengirimnya untuk melihat Stalin 1. Karena namanya adalah Yuanshu 1, sejak dia berakal sehat, dia selalu menganggap Stalin sebagai musuh bebuyutannya. Jika dia mengatakan bahwa dia ingin mengirim seseorang untuk melihat Stalin, itu berarti mengirim siapapun orang itu ke neraka. Tapi Direktur Li Xiao Huang berkata dengan gugup, tanpa Hong Dali, harga tanah di sana mungkin tidak akan naik sama sekali. Li Yuanshu meraung. Tapi bersamanya, kita tidak bisa membeli tanah sekarang, dia pengganggu yang mengganggu kita. Setelah mengeluarkannya, dia duduk tanpa daya di kursinya, kepalanya tertunduk. Aku tidak datang ke Provinsi Hebei hanya untuk merasakan sakit di buah sakarku. Tempat ini benar-benar sangat bagus. Dia memberontak pada kita, pergilah dan teruslah berdiskusi dengannya, kau harus mendapatkan tanah itu apapun yang terjadi, jika tidak, aku akan memotong tongkatmu yang menghalangimu, lalu mengirim 700.000 orang untuk menidurimu sampai mati, pergi sekarang. Kepala Xiao Huang dipenuhi keringat. Ya, kota Tianjing, kantor pusat perusahaan kota Tianjing. Kesenjangan yang sangat besar, ini benar-benar kesenjangan yang sangat besar. Liu Yihui tenggelam ke sofa dan mendesah. Si anak boros Hong Dali itu benar-benar menyebabkan keributan yang begitu besar. Sekarang, keluarganya hampir dapat menghubungkan semua tanah di Westford Loop dan aku juga membantu dalam hal itu. Liu Yihui menunjuk ke monitor laptopnya. Awalnya, dia hanya memiliki beberapa bidang tanah yang terisolasi di sini, tapi sekarang, di sini, dan di sini, bidang-bidang tanah penting yang saling terhubung ini dijual kepadanya dariku. Bawahannya berkata dengan lembut, Direktur. Direktur Liu, jangan terlalu marah. Meskipun dia menyebabkan keributan besar, masih butuh waktu bagi harga tanah di sana untuk naik. Apa hubungannya dengan harga yang naik cepat atau tidak? Wajah Liu Yihui tampak muram, dan dia berkata tanpa daya, saya menjual sebidang tanah itu hanya seharga 400 juta yuan, itu hanya harga dasar, saya menyimpan tanah itu selama 2 tahun dan tidak mendapat 1 sen pun, tujuan saya melakukan itu adalah untuk menjebak arus kasnya, untuk 6 proyek saya, tapi hasilnya, lihat berapa banyak kerugian yang kita alami. Sekitar 5 miliar. Kata orang itu. Begitu dia mengatakan angka ini, seluruh kantor menjadi sunyi. Mereka kehilangan 5 miliar ketika bisnis mereka hanya bernilai ratusan juta. 5 miliar, bukan hanya itu, bukan hanya itu. Liu Yihui berkata, menurut popularitas Westford Loop sekarang, harga tanah di sana akan naik 10 kali lipat, ditambah dengan fakta bahwa keluarga Hong telah membeli hampir seluruh Westford Loop, nilainya masih bisa meningkat, ditambah lagi, si pemboros Hong Dali adalah orang yang rela menghabiskan uang, terlepas dari kekurangan atau kelebihannya. 10 kali lebih, 10 kali lebih. Kesenjangan yang sangat besar, ini benar-benar kesenjangan yang sangat besar. Begitu Big Turtle, si kura-kura hitam, muncul, ia langsung mendominasi internet. Hampir semua media di negara ini memberitakan hal ini. Antusiasme warga terus meningkat, dan semua karyawan di perusahaan bekerja seolah-olah mereka tidak lagi memperhatikan kesehatan mereka. Efisiensi mereka terus meningkat, dan kinerja mereka semua juga meningkat. Namun yang jelas, badai yang disebabkan oleh kura-kura besar si kura-kura hitam baru saja dimulai. Suamiku, ayo kita kembali ke negara kita. Di seberang lautan, seorang imigran Tionghoa membujuk suaminya. Di sini, semuanya tidak nyaman, sulit juga untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang terpenting, kita tidak bisa bergaul dengan penduduk setempat, tidak ada gunanya tinggal di sini. Ini. Sang suami berpikir sejenak dan berkata dengan bingung, kamu tahu bahwa prosedurnya akan sangat merepotkan. Tentu saja, aku tahu itu. Si betina terus membujuknya.
Tetapi saudaraku di sana mengatakan bahwa kura-kura hitam negara kita telah muncul. Situasi di sana sekarang sangat baik. Berita tentang kura-kura hitam tersebar di seluruh negara. Tidak akan lama lagi sebelum ekonomi di sana mulai berkembang pesat. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jika kita melewatkannya, akan sulit bagi kita untuk kembali lain kali. Kura-kura hitam, apa kau serius? Coba aku lihat. Suaminya masih tidak percaya. Dia menyalakan komputer dan online. Tak lama kemudian, terdengar suara reporter berita. Halo, semuanya, kura-kura hitam yang baru saja muncul di dunia saat ini berada di Danau Fengyuan yang ada di belakangku sekarang. Apa-apaan ini? Sang suami yang sebelumnya ragu-ragu langsung mengumpat, dia langsung menyadari kepala kura-kura raksasa di permukaan Danau Fengyuan hanya dengan sekali lihat. 5 menit kemudian, mereka berdua sudah mulai mengemasi barang bawaannya. Wanita itu berkata, suamiku, setelah kita kembali, mari kita beli rumah di Westford Loop, setelah itu, kita akan mencari pekerjaan yang lebih baik, bagaimana menurutmu? Sang suami tersenyum dan menjawab, tentu saja, apapun yang kamu katakan, saat kita kembali nanti, kita seharusnya sudah bisa hidup mapan juga. Setelah video binatang suci, kura-kura hitam, dirilis, berita tentang ledakan ekonomi tersebar di seluruh internet. Banyak emigran Tiongkok mulai kembali untuk berinvestasi dan mencari pekerjaan. Banyak orang asing juga berbondong-bondong menuju Danau Fengyuan hanya untuk melihat binatang suci negara surgawi yang legendaris itu. Banyak pedagang secara naluriah bergegas ke lingkar keempat barat untuk membuka cabang di sana. Mereka membuka 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 10 cabang. Ketika mereka ingin membuka lebih banyak lagi, tidak ada lagi toko yang tersisa untuk dijual. Sebagian besar tanah di sana berada di tangan Hong Wei Guo dari keluarga Hong. Tetapi apapun masalahnya, ledakan ekonomi negara surgawi, karena alasan yang tampaknya konyol, telah tiba. Bab 228. Fenomena anak hilang. Seluruh dunia menjadi heboh. Namun, orang-orang masih meremehkan dampak kemunculan kura-kura hitam di dunia. Negara surgawi adalah bangsa yang selalu percaya pada totem. Kura-kura hitam setara dengan naga hijau, harimau putih, dan burung vermilion. Ngomong-ngomong, banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu langka. Naga hijau yang bisa terbang dan mengendalikan awan tidak pernah terlihat sebelumnya, burung vermilion yang menyala juga tidak ada, tetapi harimau putih cukup umum. Mereka dapat ditemukan di kebun binatang, hanya saja, ukurannya tidak cukup besar. Kura-kura buaya ini, jika boleh jujur, bukanlah spesies yang langka. Cukup banyak dari mereka yang hidup di planet ini, dan beberapa bahkan dipelihara sebagai hewan peliharaan. Namun, setelah ukuran hewan mencapai batas tertentu, maknanya akan berbeda. Hanya dalam beberapa hari, baik itu berita yang beredar di Xinhua Weibo atau rekomendasi satu sama lain di Sokul, atau sekadar berita yang disampaikan dari satu teman ke teman lainnya, berita tentang kemunculan Black Tortoise melesat naik ke papan peringkat pada daftar yang paling banyak dilihat dan diunduh di Sokul hingga ke 10 besar. Jangan berpikir ini tidak cukup cepat, karena 7 yang pertama dalam daftar itu semuanya adalah hal-hal yang berhubungan dengan Hongdali. Setelah 3 hari berikutnya, peringkat unduhan naik ke nomor 8, 7 lainnya adalah program-program yang dibuat oleh Hongdali. Nah, ini adalah yang ke-8. Tidak lama lagi di masa depan, Hongdali mungkin akan menjadi anak ajaib paling berkuasa dalam sejarah yang mendominasi seluruh daftar. Harus diakui bahwa ini adalah fenomena aneh. Seorang pakar menamakan fenomena ini sebagai fenomena anak hilang. Orang tidak dapat menahan diri untuk mengatakan bahwa nama ini cukup lucu, namun juga cukup akurat. Semua orang menonton dengan bingung. Lalu, mereka menjadi gila. Hari keempat setelah ini, Zhang Kai membuka konferensi pers dan mengumumkan bahwa kura-kura hitam akan, atas dasar persahabatan, berakting dalam film Pedang Langit dan Golok Naga. Dunia pertarungan. Selain itu, ia mengumumkan berita lain. Hongdali berencana membangun kebun binatang ekologi di sekitar Danau Fengyuan. Area di puncak gunung akan menjadi rawa Gunung Liang, yang akan memiliki penginapan dan toko anggur. Di bagian bawah, area yang berbeda akan dialokasikan untuk pemeliharaan hewan. Selain itu, kapal pesiar Changjiang Gold dari upacara kedewasaan Hongdali akan resmi dirilis ke publik. Kapal ini dilengkapi dengan clubhouse pribadi, suite kelas atas, dan berbagai layanan lainnya. Hal yang paling menarik adalah para tamu di kapal pesiar Changjiang Gold akan memiliki kesempatan untuk bermain di air bersama dengan binatang suci, kura-kura hitam. Oleh karena itu, sejak konferensi pers ini diumumkan, di internet, selain orang-orang yang terus-menerus memperbarui situs web tersebut, ada kelompok orang lain, para pemeran pengganti. Yang mereka lakukan setiap hari hanyalah menempatkan diri pada posisi Hongdali dan membayangkan mereka adalah dia setiap kali berita terbaru tentang kura-kura hitam dirilis. Kemudian, mereka akan menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah meminum 100 ml anggur sorghum. Oleh karena itu,
Wu Youdao begitu gembira hingga ia terkena serangan jantung lagi, dan kembali masuk ke unit perawatan intensif rumah sakit kota Tianjing. Peningkatan mendadak dalam volume pengunjung situs web berbagi video Sokul membuatnya pingsan karena bahagia. Sedangkan untuk daerah sekitar Danau Fengyuan, terdapat 300 tentara bersenjata lengkap yang ditempatkan di sana. Siapapun yang berani melakukan kejahatan atau perbuatan jahat pasti akan dihabisi oleh mereka, mungkin dibunuh terlebih dahulu sebelum perlu melapor kepada siapapun. Dia benar-benar mengeluarkan kura-kura hitam. Liu Mingxin yang sangat tampan berdiri di depan jendela dan menatap ke arah kerumunan sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hong Dali ini, dia benar-benar dipuja oleh surga, dia bahkan bisa menemukan kura-kura sebesar itu. Hehe, sepertinya sangat sulit untuk bersaing dengannya. Dari keadaan saat ini, harga tanah di Westford Loop akan naik dengan cepat lagi. Sayang sekali tanah keluargaku di sana dijual kepada mereka. Memikirkan sampai ke titik ini, Liu Mingxin hanya dapat mengungkapkan bahwa ini adalah permainan takdir. Lupakan saja. Jangan terlalu banyak memikirkan hal itu lagi, rencana keluargaku untuk memenangkan semua penghargaan hiburan akan segera dimulai. Pada saat itu, kita seharusnya bisa menuai hasil yang cukup besar. Mengenai masalah di sini, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Perkebunan keluarga Hong. Bangunan kecil tempat Hong Anbao dikurung. Hong Tu duduk di sofa dan menatap Hong Anbao yang tampak murung, lalu mendesah pelan. Anbao, apakah kamu masih memikirkan Dali? Setelah terdiam beberapa saat, Hong Tu perlahan berbicara. Dia berkata, setiap orang punya takdirnya sendiri, kamu tidak bisa memaksakannya, karaktermu terlalu bertekad untuk menang, tetapi kamu terlalu berpikiran sempit, desah kakek besar. Karena mereka sekarang mengobrol secara pribadi, Hong Anbao tidak perlu memanggilnya tetua-tua. Begitu dia memanggilnya, mata Hong Anbao memerah. Apakah aku tidak bisa dibandingkan dengan Hong Dali dalam aspek apapun? Perusahaanku sedang dalam masalah sekarang, tetapi aku dikurung dalam kurungan, statusku bisa dikatakan telah jatuh ke tanah. Bahkan si Jalang Tai Yajing itu juga melarikan diri dengan orang lain, tetapi Hong Dali sedang menikmati kejayaan, dan sekarang, dia bahkan memiliki seekor kura-kura hitam sebagai tunggangannya. Kakek besar, menurutmu mengapa perbedaan di antara kita begitu besar? Kau masih belum bisa melupakannya. Hong Tu mengulurkan tangannya yang sedikit layu dan menepuk pelan bahu Hong Anbao. Seringkali, beberapa hal tidak bisa dicemburui, setiap orang punya jalannya sendiri. Tidak perlu melihat bagaimana orang lain menjalani jalannya. Anbao, pikirkanlah, kamu lihat Dali sangat beruntung dan berpikir bahwa dia mengalahkanmu dalam segala hal, jadi kamu merasa tidak nyaman. Namun, apakah kamu memperhatikan anggota keluarga kita yang lain, selain yang lain, hanya dalam hal kelahiran? Apakah anak Yuxi itu bisa dibandingkan denganmu? Apakah anak Anjin itu bisa dibandingkan denganmu? Tetaplah tenang, jangan terlalu banyak berpikir, berusahalah sebaik mungkin, tidak perlu mengalahkan orang lain dalam segala hal. Adapun Dali, lihatlah anak itu. Dia tidak memiliki rasa sombong karena menjadi raja pemula, dia memang seperti itu, tidak peduli dengan apapun, selama kamu baik padanya, dia juga akan baik padamu. Lihatlah orang-orang di sekitarnya, mereka semua memperlakukannya seperti harta karun dan memujanya. Apakah ini hanya karena kelahirannya yang baik? Perkataan Hong Tu sederhana, tetapi logika di baliknya tidak sederhana sama sekali. Hong Anbao bukanlah orang bodoh, sejak awal, dia tentu saja mengerti. Dia berpikir sejenak dan tiba-tiba tersenyum, lalu berkata, kakek besar, sekarang setelah kamu mengatakan ini, aku merasa jauh lebih baik di dalam. Hehe, Yuxi memang jenius, tetapi itu adalah hasil kerja kerasnya, kan? Meskipun latar belakang kelahiranku tidak dapat dibandingkan dengan Dali, selama aku bekerja keras, aku akan dapat menuai hasilnya, hehe. Haha, anak baik, kau tidak menyia-nyiakan usahaku menyeret tulang-tulangku yang sudah tua ke sini untuk berbicara denganmu. Melihat Hong Anbao akhirnya memikirkannya, Hong Tu merasa senang. Tidak apa-apa asalkan kau sudah memikirkannya dengan matang, masa lalu sudah berlalu, waktu selalu berjalan maju, jadi jangan selalu menoleh ke belakang, penyesalan tidak ada gunanya sedikit pun, jadi menghargai apa yang kau miliki sekarang adalah apa yang seharusnya kau lakukan. Ya, aku mengerti, kakek besar. Kabut yang sebelumnya menyelimuti hatinya telah sirna. Wajah Hong Anbao yang sekarang akhirnya menunjukkan senyum cerah. Kakek besar, kau benar-benar baik padaku. Anak bodoh, kalian berdua adalah cucuku, jika aku bersikap baik kepada Dali, tentu saja aku akan bersikap baik kepadamu juga. Melihat Hong Anbao akhirnya memperbaiki pola pikirnya, suasana hati Hong Tu menjadi sangat baik. Ia berkata, Anbao, apakah kamu sudah makan siang? Jika belum, mengapa kamu tidak menemani tulang tua ini minum alkohol? Tentu, aku akan mengikuti apa yang dikatakan kakek besar. Di sisi lain, di perkebunan keluarga Hong. Hong Wei Guo sedang duduk di kursi, merokok dan minum teh dengan santai. Ia juga mendengarkan saat sekretaris Xiao Liu melaporkan kepadanya berita terbaru tentang Hong Dali. Anak kesayangannya ini selalu bisa memberinya kejutan setiap saat. Hong Wei Guo merasa sangat puas dengan hal ini. CEO Hong, saat ini,
karena berita mengenai Big Turtle, harga tanah di Westford Loop telah meroket saat ini. Sekretaris Xiao Liu berdiri di depan Hong Wei-guo, wajahnya penuh kegembiraan saat dia melapor. Saat ini, perumahan biasa telah meningkat dari sebelumnya 1.000 yuan per meter persegi menjadi 1.500 yuan sekarang, dan masih meningkat pesat. Hehe, lumayan. Baginya, ini jelas merupakan hal yang sangat baik. Hong Wei-guo tersenyum dan bertanya, bagaimana situasi tanah-tanah yang kita miliki sekarang? Meskipun Sangle adalah perusahaan internet, mereka memperoleh banyak keuntungan melalui investasi di bidang real estate kali ini. Suasana hati Xiao Liu sedang bagus sekali. Ia menjawab, setiap hari ada orang yang bertanya kapan kami akan membangun dan mengembangkan tanah tersebut, bahkan ada yang bersedia membayar lebih dulu. Bagaimanapun, CEO Hong, Anda mengerti, jika mereka tidak membelinya sekarang, harganya akan semakin mahal. Selain itu, banyak orang yang mulai berkomunikasi dengan karyawan kami di Departemen Perumahan, ingin masuk melalui pintu belakang. Berbicara tentang ini, ekspresi Xiao Liu berubah menjadi sesuatu yang tidak yakin apa itu. Tampak sedikit senang, sedikit terkejut, sedikit tidak berdaya, dan juga sedikit tidak percaya. Kesimpulannya, itu hanya ekspresi yang sangat aneh. Menurut sumber saya, ada cukup banyak karyawan yang menemui klien yang secara aktif meminta untuk ditiduri sebagai imbalan untuk membantu mereka membeli warisan. Orang-orang ini, hehe, abaikan saja hal-hal ini, ingat, perhatikan baik-baik aspek ini, jangan sampai terjadi kerugian yang tidak perlu. Berbicara sampai di titik ini, Hong Wei-guo tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dali, anak ajaib ini, dia selalu berhasil memberiku kejutan. Saraf Hong Wei-guo dilatih oleh Hong Dali hingga menjadi sangat stabil sekarang. Sambil minum teh, dia bertanya, bagaimana dengan saham perusahaan kita? Harga saham kami sudah mulai naik. Xiao Liu berkata, sejak kami merilis berita tentang tanah di Westford Loop, harga saham terus naik dengan cukup stabil. Sekarang setelah Big Turtle muncul, harganya naik lebih cepat lagi. Saat ini, harga saham sudah naik 6%. Pada akhirnya, Xiao Liu menambahkan, ditambah lagi, harganya masih naik. Menurut analisis para ahli di perusahaan kami, seharusnya bisa naik 12% secara total. Nilai pasar Sangle Enterprise kini mencapai 26 miliar dolar AS atau lebih. Peningkatan 12% akan setara dengan peningkatan 3 miliar dolar AS dalam kekayaan bersih mereka. Dan ini sepenuhnya merupakan hasil pemborosan Hong Dali yang tak bertujuan. Hahaha, bajingan kecil ini, dia benar-benar bisa main-main. Hong Wei-guo langsung memutuskan. Tingkatkan uang sakunya menjadi 20 juta, kurasa anak ini mungkin akan menghambur-hamburkan uang dalam jumlah yang lebih besar sekarang, selama dia tidak melakukan sesuatu yang ilegal seperti pembunuhan atau pembakaran, biarkan dia menghabiskan uangnya sesuka hatinya, mungkin, kita akan memiliki lebih banyak kejutan di masa depan. Baiklah, CEO Hong. Setelah melaporkan hal ini, sekretaris itu tidak takut lagi pada apapun. Selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan Hong Dali, itu pasti sesuatu yang tidak masuk akal. Karena itu, dia cukup tenang sekarang. Kurasa mungkin aku harus membuang akal sehatku di masa depan. Dengan cara ini, ketika menghadapi sesuatu yang berhubungan dengan Tuan Muda Dali, hatiku tidak akan bermasalah, aku masih ingin hidup selama 2 tahun lagi. Bab 229. Saudara Dali akan membuka taman. Seluruh dunia tercengang. Hong Dali memang riang selama 2 hari ini. Bukannya dia tidak memikirkan seberapa besar reaksi yang akan terjadi setelah Big Turtle muncul. Bagaimanapun, dia melakukan itu sejak awal semata-mata karena dia pikir Big Turtle terlalu menyedihkan untuk berbaring di sana seperti itu. Saat ini, dia berada di Chaiwei Entertainment di lantai 9 gedung Chenhui, berbaring di pangkuan Lin Yanwei sambil mendengarkan berita terbaru yang dilaporkan oleh Ling Xiaoyi. Ling Xiaoyi memang antek nomor 1 Hong Dali, karena dia benar-benar mengatur semua masalah dengan cara yang jelas. Tuan Muda, pekerjaan konstruksi untuk pembangunan kebun binatang sudah dimulai, karena ini murni kebun binatang hewan liar. Tidak terlalu sulit untuk membangunnya di sekitar gunung di samping Danau Fengyuan. Saya yakin tidak akan memakan waktu lama sebelum pembangunan skala kasarnya selesai. Saat ini, sekitar 800.000 perlu dihabiskan untuk proyek ini secara total. 800.000. Hong Dali tidak puas dengan angka ini. Bukankah itu terlalu sedikit? Itu pasti menghabiskan biaya 1 juta penuh. Kalau tidak, buat saja kapal pesiar kecil di Danau Fengyuan, dan buat beberapa permainan atau semacamnya di sekitarnya, itu akan lebih sesuai. Itu hanya 800.000. Yang bahkan tidak memungkinkannya untuk menukar 1 poin atribut pun. Bagaimana mungkin? Kali ini, giliran Ling Xiaoyi yang merasa muram. Tuan Muda, mengeluarkan lebih banyak uang bisa dilakukan, namun, tanah di Danau Fengyuan tidak besar, dan terlebih lagi, Danau Fengyuan telah menghabiskan banyak ruang di sana. Gunung yang tersisa paling banyak dapat menampung penginapan dan toko anggur di puncak gunung. Dengan dibangunnya taman hiburan tambahan, ruangnya tidak cukup besar. Begitukah?
Hong Dali menyentuh dagunya dan tiba-tiba menoleh ke anteknya Li yang di sampingnya. Antek, biarkan aku melihat petanya. Baiklah. Keahlian Leki Li yang adalah mengurus tugas, dan hobinya juga mengurus tugas. Dalam sekejap mata, dia mendapatkan peta khusus dari lingkaran keempat. Tuan muda, petanya ada di sini. Lumayan, hadiah untuk semuanya, semua orang akan mendapat 1.000 yuan. Hong Dali langsung memberikan tip, dan setelah beberapa antek pergi menghitung uang mereka sambil menyeringai lebar, Hong Dali duduk tegak dan menyentuh dagunya sambil menatap peta. Danau Feng Yuan ini memang agak terlalu kecil, sepertinya tidak akan mudah membangun kebun binatang liar. Ya, kalau begitu, Tuan muda, instruksi Anda adalah. Bukankah ini alasan sebenarnya mengapa sebidang tanah di Danau Feng Yuan selalu gagal dijual? Tunggu sebentar, aku akan melihat-lihat. Hong Dali melihat ke area di sekitar Danau Feng Yuan, lalu melihat ke kebun binatang Tangya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kedua tempat ini terlalu jauh, Xiaoyi, kira-kira berapa jaraknya? Ling Xiaoyi mengamati skala proporsional pada peta dan membuat perhitungan kasar, lalu berkata, jaraknya sekitar 10 km, kira-kira. Ini memang agak terlalu jauh, tidak mungkin terhubung. Hong Dali terus melihat peta itu lagi. Tiba-tiba, dia melihat area luar Gunung Tianjing, dan seketika, wajahnya berseri-seri saat dia bertanya, bagaimana dengan jarak dari area luar Gunung Tianjing ini, seberapa jauh? Danau Feng Yuan awalnya merupakan area terluar dari lingkar keempat barat dan tidak terlalu jauh dari Gunung Tianjing. Ling Xiaoyi melihatnya dan membenarkannya. Jaraknya hanya sekitar 4 hingga 5 km, kira-kira. Kalau begitu sudah beres. Hong Dali menamparkan peta dengan kasar. Kebun binatang akan dibuka di area luar Gunung Tianjing. Dali. Mendengar ini, Tang Muxin langsung terkejut. Semua orang akan datang untuk melihat penyu besar, jika kebun binatang dibuka di area luar Gunung Tianjing, siapa lagi yang mau pergi dan melihat binatang-binatang itu? Apa urusan saya jika mereka pergi melihat binatang atau tidak? Hong Dali bertanya dengan heran. Saya tidak berharap untuk mendapatkan uang, lagi pula, saya menempatkan binatang di hutan karena saya berharap mereka akan memiliki kehidupan yang lebih baik, bukan untuk mendapatkan uang. Ini. Tang Muxin berkata tanpa daya, baiklah bagaimanapun, semua yang kamu lakukan bukan untuk menghasilkan uang. Namun, Hong Dali tiba-tiba menyentuh dagunya lagi sambil tersenyum dan berkata, kalau begitu, masih belum cukup uang yang terbuang. Dia melihat peta itu lagi, dan tiba-tiba, matanya berbinar cerah, dan dia menepuk pahanya dengan keras. Aku tahu. Xiaoyi, bisakah kau menghubungkannya dengan roller coaster? Hal semacam itu yang melaju sangat cepat dan sangat mendebarkan. Roller coaster merupakan salah satu jenis wahana taman bermain bermotor, dan umumnya ditemukan di taman bermain dan taman tematik. Roller coaster merupakan salah satu jenis wahana yang penuh dengan sensasi dan kegembiraan. Sensasi meluncur mengikuti angin dan sensasi yang menggembirakan tersebut membuat banyak orang terpesona. Untuk sesaat, semua orang agak bingung mengapa Hong Dali menyebutkannya pada saat ini. Bagaimanapun, Tang Muxin masih lebih pintar, dia dengan cepat memikirkannya dan berseru. Dali, kamu tidak berencana menggunakan roller coaster untuk menjemput tamu bola-balik, kan? Itu akan membuat mereka takut setengah mati. Benarkah? Hong Dali berpikir sejenak. Baiklah, kalau begitu kita akan menempatkan roller coaster di area luar Gunung Tianjing, ada kebun binatang dan gua bawah tanah di sana. Aku merasa jika kita membuat taman hiburan lain, ditambah dengan tempat syuting, hahaha, anak-anak itu akan sangat senang bermain, bukan? Ya ampun. Tang Muxin mendengarkan dengan mata terbelalak. Kau menghabiskan uang, taman hiburan sebesar ini dan kau bahkan tidak mendapatkan uang dari tiket masuk, itu puluhan juta sekaligus. Aku masih merasa belum cukup puas, adegan ini terlalu kecil, tapi apa yang harus dilakukan untuk membuat adegan yang besar, aku tidak punya inspirasi apapun. Hong Dali menggerutu, dan segera setelah itu, dia bertanya lagi, Xiaoyi, apakah ada hal lain yang perlu dilakukan? Ling Xiaoyi melihat buku catatannya dan berkata, ada hal-hal lain juga, saat ini, banyak orang telah menghubungi kami untuk menggunakan Big Turtle untuk iklan mereka. Biaya iklan kali ini sangat tinggi, sebagian besar sekitar 1 juta, dan totalnya ada 22 perusahaan. Lihatlah, Tuan Muda. Tolak saja, kata Hong Dali tanpa berpikir. Menyebalkan sekali melihat begitu banyak iklan, biasanya aku paling benci iklan saat menonton acara. Lagi pula, penyu besar juga tidak akan senang dengan hal itu. Lihat saja betapa senangnya ia berenang di Danau Feng Yuan seharian. Jangan terima, jangan terima. Baiklah. Ling Xiaoyi mendesah tak berdaya sambil berpikir, biaya iklan senilai lebih dari 20 juta hilang lagi. Apakah ada hal lain? Hong Dali, setelah melihat Ling Xiaoyi tidak memiliki urusan lain, menggelengkan kepalanya dengan lesu. Aku tidak peduli, Xiaoyi, kau yang akan mengurusnya, aku akan tidur dulu. Orang ini, setelah menyelesaikan apa yang dikatakannya,
berbaring di pangkuan Lin Yanwei, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, telah tertidur. Kualitas tidur orang-orang yang riang benar-benar tinggi. Tang Muxin mengerucutkan bibir merahnya dan, setelah dia dan Xiaoyi saling menatap, mereka berdua diam-diam keluar dari ruang tamu perusahaan hiburan. Setelah itu, mereka memasuki ruang konferensi kecil. Laptop dinyalakan, dan pengaturan video tersambung. Tak lama kemudian, foto profil tetua Hongtu muncul di layar. Hehe, Nona Xiaoyi, apakah ada perkembangan terbaru di pihak Dali? Ling Xiaoyi mengangguk dan berkata, ada, tetua tua, Tuan Muda ingin membangun kebun binatang di area luar Gunung Tianjing, dan kemudian dia bermaksud membangun taman hiburan lainnya. Saat ini, dia ingin membeli roller coaster untuk dipasang. Tetua tua, apakah menurutmu ada hubungannya? Roller coaster, aku bisa menghubungkannya. Hongtu mengelus kumisnya. Dali berencana membuka taman hiburan, ada kebun binatang, taman hiburan, gua bawah tanah, pendapatan dari biaya masuknya akan sangat besar, lumayan. Dia menyesal. Ling Xiaoyi berkata, tetapi Tuan Muda berkata bahwa taman ini tidak akan mengenakan biaya masuk. Apa? Hongtu hampir menggigit lidahnya. Gratis. Ya. Ling Xiaoyi sama sekali tidak terkejut. Ini adalah gaya Tuan Muda yang biasa. Kali ini giliran Hongtu yang murung. Ia buru-buru memanggil Mu Yuxi yang berada di sampingnya. Yuxi, cepatlah kemari, cepatlah kemari. Dengan sangat cepat, sosok Mu Yuxi yang menyendiri muncul di samping Hongtu. Tetua tua. Duduklah dulu, asisten, ambilkan laptop juga untuk Yuxi, kita akan pelajari ini dengan saksama hari ini. Hongtu mengatur agar asistennya mengambil laptop, dan dengan sangat cepat, mereka bertiga memulai konferensi video. Hongtu berkata, Yuxi, Dali berencana untuk membuka taman hiburan, ada kebun binatang, taman hiburan, gua bawah tanah, tetapi dia tidak akan menjual tiket masuk, bagaimana menurutmu? Tidak menjual tiket masuk. Mu Yuxi berkata dengan kaget. Butuh biaya puluhan juta untuk menyiapkan semua ini, bukan, ini semua bukan barang murah, dan hanya roller coaster saja akan menghabiskan banyak uang, hal seperti itu, apakah Dali benar-benar bisa menghasilkan uang? Menurutku itu juga tidak bagus. Hongtu mengelus kumisnya. Kalau begitu, menurutmu, apa yang bisa dikembangkan? Saat ini, kira-kira bisa jadi. Mu Yuxi berpikir sejenak dan berkata pelan, hanya menyiapkan beberapa proyek permainan di taman hiburan, misalnya, biang lala yang disukai anak-anak kecil. Setelah berbicara sampai di titik ini, matanya tiba-tiba berbinar. Benar, tetua tua, aku sudah menemukan jawabannya. Oh, katakan saja. Hongtu tersenyum dan berkata. Mendengar Mu Yuxi mengatakan bahwa dia sudah menemukan jawabannya, Ling Xiaoyi juga agak penasaran. Hal-hal yang diatur oleh Dali selalu tidak dapat diprediksi, bisakah dia benar-benar mengetahuinya? Mu Yuxi meluruskan pikirannya, lalu berkata perlahan, dengan taman hiburan yang gratis, itu bisa menarik banyak wisatawan, kalau dipikir-pikir, karena ada popularitas, itu tentu akan merangsang pengeluaran, kita hanya perlu mendirikan beberapa toko yang menjual es krim, tusuk daging panggang, dan sebagainya, tidak perlu terlalu besar, dan apakah itu disewakan atau dibuka oleh kita, itu tidak akan menjadi pendapatan yang sedikit, saat itu, dengan lebih banyak proyek hiburan yang mengenakan biaya, misalnya, gelanggang es, biang lala, dan sebagainya, itu akan menjadi pendapatan yang cukup besar juga, tetua tua, Nona Xiaoyi, bagaimana menurutmu? Itu memang ide yang bagus. Tetua tua menyentuh dagunya. Nona Xiaoyi, bagaimana menurutmu? Ling Xiaoyi berpikir sejenak. Asteris apa yang dikatakan Mu Yuxi ini memang sangat masuk akal. Meskipun penghasilannya tidak terlalu banyak, penghasilan tahunan beberapa juta setidaknya tidak akan menjadi masalah. Namun, Tuan Muda tampaknya tidak suka mengumpulkan uang, jadi saya tidak bisa mengambil keputusan. Setidaknya untuk proyek hiburan ini, Tuan Muda tampaknya tidak mau mengumpulkan uang darinya. Akan lebih baik jika kita mengumpulkan uang dari toko minuman dingin dan toko barbecue, Del. Asteris. Berpikir sampai di sana, Ling Xiaoyi tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi. Namun, Tuan Muda tampaknya sangat suka melindungi lingkungan alam, jadi, dia mungkin tidak mau mendirikan toko-toko ini. Tetua tua, saya punya permintaan yang lancang, saya mendesak tetua tua untuk mengabulkan permintaan saya. Baiklah, katakan saja. Hongtu mengangguk. Ling Xiaoyi berkata perlahan, kami, sebagai antek, tidak dapat ikut campur terlalu banyak dalam hal-hal yang Tuan Muda tetapkan, saya dapat melaporkannya kepada Tetua Agung, tetapi saya mendesak Anda untuk tidak memulai pembangunan proyek tanpa sepengetahuan Tuan Muda, setidaknya untuk proyek-proyek utama, bolehkah saya tahu apakah itu dapat dilakukan? Bab 230. Tanah 2 miliar yuan. Hong Dali selalu suka bermain-main dan acuh tak acuh terhadap uang. Sebagai antek nomor 1, Ling Xiaoyi tentu saja tidak bisa berpura-pura patuh padanya. Dia bisa melaporkannya, dan itu baik-baik saja terlepas dari bagaimana Hongtu ingin belajar untuk mendapatkan uang,
tapi dia jelas tidak bisa membuat keputusan sendiri. Hehe, aku mengerti. Hong Tu memang orang tua yang cerdik, dia mengerti dengan sangat cepat. Maksudmu, kita bisa mempelajarinya atau memulai beberapa transaksi kecil di area-area di sudut yang tidak dia pedulikan, tetapi kita tidak bisa menyentuh bagian utamanya, kan? Misalnya, untuk taman hiburan ini, sebelum Dali setuju, toko-toko ini atau semacamnya tidak boleh dibuka, kan? Ya. Melihat Hong Tu begitu baik dan perhatian, Ling Xiaoyi merasa sedikit malu. Itulah yang kumaksud, mohon dimengerti, tetua tua. Haha, jangan sebut-sebut. Hong Tu tersenyum dan berkata, awalnya kami hanya ingin melakukan analisis sederhana tentang dari mana Dali mendapatkan uang, mengenai tindakan yang sebenarnya diambil. Dengan kata lain, bukan berarti aku membanggakan diri, tetapi aku benar-benar tidak peduli dengan taman hiburan yang hanya bernilai puluhan juta. Tidak masalah jika dia bermain-main sesuka hatinya. Dari pihakmu, jangan ragu untuk berbicara jika kamu membutuhkan bantuan dari pihakku. Kalau begitu, terima kasih, Tetua Agung. Ling Xiaoyi berkata dengan penuh rasa terima kasih. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan, Xiaoyi. Apakah Dali mengatakan hal lain, dengan memindahkan taman hiburan ke sini? Hong Tu berkata dengan aneh. Bagaimana dengan kura-kura besar, pihak kura-kura hitam? Kami memiliki cukup banyak taman dan taman hiburan di kota Tianjing, dan skalanya juga tidak kecil. Tanpa kura-kura hitam yang bertahan di sana, dia tidak dapat mencapai puncak popularitas. Tuan muda, Ling Xiaoyi mengatakannya dengan cukup sederhana. Bermaksud menggunakan kereta luncur untuk mengangkut para wisatawan dari dan ke daerah luar Gunung Tianjing menuju Danau Fengyuan. Apa? Hong Tu sekali lagi terkejut. Anak ajaib itu berencana menarik pelanggan menggunakan roller coaster. Ya ampun, berapa panjang lintasannya. Wajah Mu Yuxi juga penuh dengan keterkejutan. Dia tahu Hong Dali banyak menghambur-hamburkan uang dan sangat boros, tetapi dia tidak menyangka dia akan begitu murah hati dengan uangnya. Menggunakan roller coaster untuk mengangkut wisatawan dari daerah luar Gunung Tianjing ke Danau Fengyuan. Betapa besar investasinya. Dan dia berani mengatakan bahwa taman hiburan Gunung Tianjing akan gratis. Dahi Ling Xiaoyi juga basah oleh keringat. Tuan muda masih merasa ini tidak cukup murah hati. Jika dia lebih murah hati, dia harus menginvestasikan lebih dari 100 juta. Hong Tu merasa lebih terkejut saat mendengar tentang Hong Dali. Saat itu, dia melihat Tang Muxin duduk di samping dan memperhatikan beberapa dari mereka yang sedang mengadakan konferensi sambil menyeringai. Karena itu, dia tersenyum dan bertanya, gadis kecil keluarga Tang, mengapa kamu tidak berbicara dan hanya duduk di sana sambil tersenyum? Apakah kamu punya pendapat mengenai masalah ini? Meskipun Hong Tu sudah tua, ingatannya tidak terlalu buruk. Jadi, dia tentu tidak akan melupakan identitas Tang Muxin. Kakek besar, Tang Muxin tersenyum sambil berjalan mendekat. Gadis kecil itu meniru Hong Dali sambil mendengus dan berkata, sebenarnya, aku sama sekali tidak khawatir, Dali pasti akan beruntung. Kuncinya adalah, mengapa dia menghabiskan uang seperti itu, aku juga tidak mengerti. Ini. Hong Tu dan Mu Yuxi benar-benar putus asa. Untuk saat ini, mereka tidak dapat memahami dengan tingkat kecerdasan mereka mengapa Hong Dali memulai semua ini. Mungkinkah dia benar-benar seorang pemboros? Jika itu murni karena dia ingin menyia-nyiakan, maka dia akan hidup begitu lama dengan sia-sia. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Hong Tu, saat ia memikirkan sosok yang sangat penting. Putra kelimanya, Hong Weiguo. Seperti kata pepatah, seorang ayah lebih memahami anaknya daripada orang lain. Kesenjangan generasi membuatnya agak sulit untuk mengerti, tetapi bagaimana dengan Hong Weiguo? Tidak mungkin dia tidak tahu juga, kan? Sambil berpikir, Hong Tu buru-buru membuat pengaturan dengan asistennya. Cepat, panggil Weiguo. Ya, tetua tua. Setelah sekitar 5 menit, Hong Weiguo tiba. Ia tersenyum dan berkata, ayah, ada apa? Duduklah, dan berikan dia laptop. Hong Tu menunjuk ke kursi di sebelahnya. Setelah Hong Weiguo juga bergabung dalam konferensi video, Hong Tu kemudian berkata, Xiaoyi, jelaskan kepada Weiguo tentang kebun binatang yang didirikan Dali, kita lihat apakah dia punya ide. Ling Xiaoyi kemudian memberitahu Hong Weiguo tentang Hong Dali yang ingin mendirikan kebun binatang. Beberapa saat setelah Hong Weiguo mendengarnya, dia mengerutkan kening dan menyentuh dagunya, bergumam. Anak nakal ini ingin mendirikan taman hiburan, itu di daerah luar Gunung Tianjing, kan? Benar. Hong Tu mengangguk. Weiguo, bagaimana menurutmu? Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, bocah ini selalu membesar-besarkan masalahnya dengan cara pemborosan. Hong Weiguo mengangkat bahu tanpa daya. Lagi pula, dia tidak pernah bertindak dengan cara yang dapat diprediksi, biasanya, apa yang kita pikirkan dan apa yang dia pikirkan sama sekali berbeda, bahkan jika kita menghancurkan otak kita karena berpikir, kita tidak akan pernah mengetahuinya. Menjelang akhir, dia tidak lupa menambahkan,
sekretaris saya Xiao Liu telah membuang semua pemikiran logisnya, atau dia akan berumur sangat pendek. Ini. Hong Tu tercengang tak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, kita akan menunggu di sini saja dan tidak melakukan apa-apa. Itu tidak akan terjadi. Bagaimanapun, dia jelas-jelas ayah kandungnya. Hong Wei Guo masih memahami posisinya dengan cukup baik. Aku tahu satu hal, yaitu kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang dimulai oleh Dali. Kita hanya perlu mencoba yang terbaik dalam menyelesaikan semua masalah kecil di sudut dan sisi, dan itu pasti tidak akan salah. Maksudmu adalah, tanya Hong Tu. Maksudku sangat sederhana. Hong Wei Guo menamparkan peta dengan keras dan tersenyum lalu berkata, bukankah Dali menyukai daerah luar Gunung Tianjing ini? Kalau begitu, mari kita perluas petanya, lingkari semua gunung dan sebidang tanah besar di luar di sisi jalan, lalu kita tinggal melempar semua itu ke sana. Sesederhana itu. Hong Tu benar-benar terkejut. Mu Yuxi juga terdiam saat mendengarkan dari samping. Begitu saja. Pihak Dali menyia-nyiakannya, dan ayahnya membantu dalam hal itu. Aku pasti terbangun dengan cara yang salah hari ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Sesederhana itu. Hong Wei Guo tertawa terbahak-bahak. Ayah, tahukah ayah bagaimana aku bisa membeli tanah itu seharga 1,2 miliar? Saat itu, Dali tampak senang bermain-main dengan perumahan, dan saat itu, ia tampak dalam suasana hati yang baik sehingga tubuhnya mulai pulih perlahan. Setelah itu, untuk mengabulkan keinginannya, aku membeli beberapa bidang tanah, dan menyimpannya untuk berjaga-jaga jika ia membutuhkannya. Pada akhirnya, ayah tahu apa yang terjadi. Maksudmu kau membeli sebidang tanah itu hanya karena si bocah Dali menyukainya? Hong Tu akhirnya mengerti. Setelah sekian lama, ternyata tanah itu dibeli hanya untuk membuat Hong Dali bahagia. Ya, Hong Wei Guo menganggukkan kepalanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, anak kita yang hilang itu berencana untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Jadi, ayah, apakah ayah tidak berencana untuk menghabiskan sejumlah uang untuk itu? Coba kupikirkan. Hong Tu mengelus kumisnya. Setelah mengamati peta itu lebih dekat, semakin dia melihatnya, semakin masuk akal peta itu. Tidak ada apa-apa di sini selain jalan raya, lingkungan di sekitarnya semuanya tanah tandus. Pasti akan lebih murah untuk membelinya sekarang, tapi Wei Guo, apakah kamu benar-benar berani menjamin bahwa tidak akan ada kerugian yang diderita? Saya tidak bisa menjamin ini. Hong Wei Guo mengangkat bahu. Lagi pula, ini bisnis, kerugian dan keuntungan adalah hal yang wajar. Maksud saya, sekarang ini tidak mahal, bahkan jika kita meninggalkannya setelah itu, kita tidak akan menderita banyak kerugian. Bagaimana jika Dali kita benar-benar dapat menciptakan keajaiban? Baiklah. Hong Tu berpikir sejenak lagi dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Lihatlah aku, orang tua ini, aku semakin pengecut semakin lama aku hidup. Sudah beres, aku akan meminta seseorang untuk bernegosiasi mengenai sebidang tanah ini besok setelah aku membelinya. Hong Wei Guo langsung memutuskan. Begitu dibeli, itu akan langsung atas nama Dali, bagaimanapun, itu adalah sebidang tanah tandus, dia bisa bermain-main dengannya sesuka hatinya, kita akan melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Wei Guo, kalau begitu, seberapa besar area yang harus diakuisisi? Tanya Hong Tu. Wilayahnya, coba kulihat. Hong Wei Guo kembali melihat peta dengan hati-hati. Seluruh bagian ini, seluruh bagian tanah tandus yang luas dari daerah luar Gunung Tianjing hingga Danau Fengyuan, ayah, menurutmu berapa biayanya? Sebidang tanah sebesar itu. Hong Tu menatap dengan heran. Ini hampir seukuran kota kabupaten, kau memintaku untuk membeli sebidang tanah tandus sebesar itu, bahkan jika itu tanah tandus, sebidang tanah sebesar itu membutuhkan 2 miliar ke atas. Dari apa yang kudengar darimu, aku hanya mengira itu adalah pinggir jalan. Ini benar-benar pengeluaran yang sangat besar. Mu Yuxi yang mendengarkan dari samping sudah benar-benar terdiam. Hanya untuk sebuah taman yang didirikan oleh Hong Dali, dan 2 miliar ke atas akan digelontorkan ke dalamnya sekaligus. Ayah lihat, bukan berarti keluarga Hong kita tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak ini, kan? Lagi pula, itu semua adalah harta tak bergerak, kita tidak bisa membuangnya. Seperti yang diduga, mereka adalah ayah dan anak. Hong Wei Guo tersenyum licik seperti Hong Dali sekarang. Dengan kebijakan negara untuk mengembangkan lingkar keempat barat, pasti tidak akan ada kerugian. Saat ini, satu-satunya perbedaan adalah berapa banyak uang yang bisa kita dapatkan dari sebidang tanah ini. Untuk jumlah yang lebih kecil, itu akan menjadi 100 hingga 200 juta, dan untuk jumlah yang lebih besar, bisa menjadi 1 hingga 2 miliar. Bagaimanapun, itu tidak akan mengalami kerugian, jadi apa yang perlu kamu takutkan, itu bisa menghasilkan uang dan membuat cucu besarmu bahagia pada saat yang sama. Seberapa hebat itu? Memang benar tidak akan menimbulkan kerugian. Hong Tu mengelus kumisnya. Sayangnya, dia hanya bisa setuju. Putranya ini selalu bersikap tegas, dan karenanya, sepertinya dia harus setuju apapun yang terjadi hari ini. Namun, dasar bajingan. Hong Tu tertawa sambil memarahi. Demi Dali,
kau bahkan telah memasang jebakan untukku juga, baiklah. Aku telah mengunci beberapa antek dali sebagai hukuman sebelumnya ketika dali berada di pertemuan keluarga, dan sekarang kau telah mendapatkan sebidang tanah senilai 2 miliar yuan untuknya. Berbicara sampai di titik ini, Hong Tu ingin menangis tetapi tidak bisa. Di masa depan, aku tidak akan peduli dengan Hong Dali lagi, atau aset kecil yang kumiliki ini akan musnah sepenuhnya. Mendengar kata-kata Hong Tu, Tang Muxin dan Ling Xiaoyi tertawa terbahak-bahak, dan senyum muncul di wajah dingin Mu Yuxi. Sebenarnya tetua-tua Hong Tu ini sangat menggemaskan saat ia bercanda. Hahaha. Hong Wei Guo tertawa datar beberapa kali, dan segera setelah itu, dia pergi dengan tegas. Ayah, aku tidak akan bicara lagi, saat Dali senggang, aku akan memintanya untuk mengunjungimu, aku akan kembali dulu, kau hanya perlu mencantumkannya atas nama Dali setelah kau membeli tanah itu, terserah padanya bagaimana dia ingin memanfaatkannya, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Cepat pergilah, dasar bajingan kecil. Hong Tu sangat marah hingga kumisnya mulai bergetar. Si kecil boros Dali tidak menginginkan hak istimewa sebagai raja pendatang baru tahun ini ataupun uang. Awalnya aku masih senang karena aku telah menabung sejumlah uang dari sana, tetapi tak lama kemudian, 2 miliar uangku habis. Namun, omongan itu hanya omongan belaka. Hong Tu tetap setuju dengan usulan Hong Wei Guo. Seorang ayah lebih memahami putranya daripada orang lain. Karena Hong Wei Guo telah memintanya untuk membeli tanah tersebut, tentu saja, ia optimis bahwa tanah itu pasti tidak akan menimbulkan kerugian. Bahkan, hanya dengan memikirkannya, saat ini, selama tanah itu berada di lingkar keempat barat, tanah itu pasti tidak akan turun nilainya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.